bisa menyelamatkan diri lu dari relasi kuasa. Yang pertama, lu menyelamatkan diri lu. Kedua, lu menyelamatkan pelaku yang mau kurang ajar sama lu. Ya. Ketiga, lu menyelamatkan calon korban dari pelaku itu. Gak semua orang lemah, maksud gua gitu. Cuman dia jatuhnya gay juga gitu. Tapi bedanya gay dia tuh dia abis ngelakuin kayak gitu dimotivasi. Jadi Korbannya? udah gay campur psikopat. Karena kan gue emang suka baca cerita psikopat. Indonesian Deep. Enggak, FVP lu siapa sih? Heran gua. Indonesian Semuanya gak wajah Indonesia tuh dari FVP dia gitu. Iya, jadi gini loh. Gua enggak nemu sumpah. Iya, karena gua emang isi gue tuh Indonesian, kayak ibaratnya dark webnya Indonesian gitu. Jadi tapi bukan versi horor. Dulu kan politik Kemar aja kan meminta, benar nggak ngejar koreksi ya, meminta untuk dikoreksi karena beliau kan meyakini kayak ini kok rakyat gue kayak saking segennya kok nggak ada yang koreksi juga ya, sampai ada pemuda kan yang mengacung saya akan lawan. apa ya Allah. Podcast Asal Bunyi. Asal bunyi kali aja ada isi. Ya, welcome to Podcast Bun. Asal bunyi kali aja berisi. Ya, kali ini Iya bener nih gede buat gua. pokoknya biar langsung ngomong gitu maksudnya. Jadi kali ini episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Emang bintang tamu, Bang? Jangan bilang bintang tamu. Iya, bintang tamu kita ada Bang Arul yang sebelah sini, Bang Arul. Biasa panggil Irul juga. Sampingnya ada Bang Rizky, panggilannya Bang Botak. Iya. Ya. Nah, podcast kali ini bahas apa nih, Bang? Podcast kali ini Bang kita mungkin mulai dulu ya. Hmm. Ini dari, kalau Bang Arul ini kan temennya dari Bang Panda nih ya kan. Betul. Kalau Bang Botak sahabat karibnya Rizky dari Bang Sipit ini yang tinggal di Reni ini ya kan. Dua Rizky. Oh, Rizky. Iya Rizky. Jadi Tapi dua panggilnya Sipit. Jadi ada Sipit, ada Botak, Rizky. Botak, Rizky, Rizky. satu Rizky. Jadi dia dua Rizky. Yang satu panggil Botak. Oh, satu lagi kurang, Bilar. Bila. Iya, Rizky Bilar. Oh, Rizky bilang. Beda referensi. Oh ya, nih gue dari kemarin kita kan udah sempet nongkrong ya? Udah sempet nongkrong kan nih kita kan. Gue pengen tahu dah lu kelahiran tahun berapa? Gua Gen Z loh. Tahun berapa? Ya 3. 2003. 3. Kalau Bang Botak? Ya gue pokoknya sama lah kayak Sipit. Gue sama apa ya? Ngikuti aja ya. Sepase ya, Be? Sepase. Jadi kan ya kurang settingan kita. lebih beda 20 tahunan lah ya sama apa enggak? 20 tahun. Amat Pak. Ya beda kurang lebih sama lah. Beda 6 tahunan lah ya. Berapa 6 tahun? Udah nyampe juga 6 tahun. Berapa maunya? 2 tahun. Jangan Jangan begitu. Nanti kita di framing tua. Ratusan. Muda, masih muda. Tidak lah ya. Nah kalau kita tanya-tanya apa bintang tamu aja nih ya kan. Iya. Lu bingung kan mau bahas apa kan? Bukan nanya, Mat. Nyecar. Nyecar bintang tamu. Nah, pertama ke Bang Irul dulu ya, biar kita sama-sama tahu lah, kenal gitu. Apa? Nah Bang Irul kalau secara background kerja atau kesibukannya ngapain gitu? Oh, gua ngedit video. Editor. Videographer. Ya, editor. Kantor, Bang. Nggak kantor, lebih tepatnya bengkel ya kalau kalian tahu. Bengkel mobil otomotif. Bengkel mobil. Oke. Berarti lu ngemas bengkel mobil itu Baru 3 bulan, nggak ngemas sampai bertahun-tahun. belum. Oh ya. Berarti itu first time Iya, di 3 bulan. Nggak first time juga, sebelumnya freelance ada gitu sebelum juga. ada juga. Cuma di industri apa namanya? Mobil baru. Baru tujuan itu. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Terus Bolak-balik ya. Bang Botak kan dia langsung Bang Botak, Mat. Botak langsung Udah, tiangnya. Bang Botak. Tanya Bang Botak. Ya lanjut kita ke Bang Botak ya, Bang Bo. Beda Bang Bo. Halo itu mah pilihannya. Anarki. Ya. Bang Anarki. Nah kalau Bang Botak sendiri, Bang Botak kalau untuk kesibukan apa nih Bang? Gua kerja Saja di salah satu perusahaan yang bidangnya itu internet lah. internet telekomunikasi lah ya. Starlink. Kok Starlink?
Bukan. Ada. Ada bukan. pokoknya lah. Ada. Udah. Nah, tema bahas kali ini kan nih. Kan pada bingung. Jadi kita punya tema, kali ini kita punya tema. Cuma datangnya Bang Irul nih kemarin katanya punya keresahan. Oh, Nah, iya. kebetulan Bang Botak sebenarnya bukan keresahan ya Bang ya. Mungkin lebih sharing aja kali, sharing. Ya. Iya, gue diajak Sipit, gue ngasih waktu ke dia ya. Ada waktu gua. Iya. Diacak apa dipaksa Bang? Jebak. CB. Diajak minta ini ya, ikut ini ya. Iya. Ya ikut ini. Iya, ikut ini. Sini lu. By Kemarin Diajak kan kita minta Project minta- besar lah gitu. Iya, by invitation ya. Ya kan sudah kemarin kan isinya muter-muter ya kan. Maksudnya kalau ketemu kita sama kita mah ya udah gitu kan. Iya. Kayaknya butuh yang baru nih. Fresh. Nice banget bang, lu ngasih gue ide kan kayak gitu kan. Jadi intinya kan kalau gua ngobrol sama, namanya kan kita juga bisa dibilang kita satu circle nih ya kan, yang Iya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya kan. Jadi kan kalau ngobrol ya kadang kurang lebih banyak sepakatnya gitu ya kan. Iya, rasanya hampir mirip lah, kita nggak tahu perasaan Iya, orang. terusan orang. Nah kita pengen pengen capture realitas dari di luar kita lah gitu loh. Tadi juga ya gue denger nih katanya dari Bang Irul ini ada yang mau diciptain katanya bang. Nah, dia nggak baca ini nggak nonton podcast kita sebelumnya yang Iya. perihal dia bang. Apa? Ya, maksudnya dia ada itu kan mau Emang ada Gitu. dikit. Karena ini gue ngalamin langsung. Jadi langsung to the point ya. Iya. Jadi kejadiannya tuh kemarin hari Sabtu gue masuk kerja. Ini balik kerja. Jadi gue pas berangkat kayak biasa, kerja gitu. Pas pulang, Bentar dulu. jadi pas pulang kerja, Bentar dulu. mau kemana? Apa? Lanjut. Ngomong tuh. Bukan lu mau kemana? Jadi gua izin bikin kopi dulu nih kayaknya. Bikin ini karena nggak ada kopi. Iya benar. Selamat. Siap. Terus Gelisah. Biar panjang ngobrolnya ada Ah. kopi ya. Iya, Keren ya. lanjut. lanjut. Nah, jadi kalau nggak salah itu gue balik kerja, itu gue lagi bukan chaos sih, pikiran gue lagi kabut lah gitu, lagi capeknya gitu loh, capeknya lagi sama perasaan sama segala macem lah gitu lah. Balik ya kan, udah pengen tidur, muka tuh udah pengen tidur gitu ya kan. Itu gue by the way gue kerja itu di Jakarta ya, di Semanggi. Turun itu di gue naik MRT pulang kerja, turun di Lebak Bulus. Oh, oke. Lebak Bulus, gue lagi resah, lagi bener-bener risih banget gitu. Mungkin karena hari Sabtu ya gue risih gitu, lagi risih lah sama orang gitu kan, orang-orang Jaksel gitu. Gue balik kan, ada 2 orang ya kan, kok ini 2 orang nonton nih, nonton apa, gue nggak tahu dia nonton YouTube atau apa. Lagi rekaman pakai kamera mirrorless, gue nggak tahu tuh ada salah apa mirrorless. Gue lihat di cewek apa cowok, dua-duanya cowok. Nobarnya tuh nobar film kayak film sedih romance gitu. Kaki gue refleks, gue pengen nendang, sumpah itu 2 orang itu pengen gue tendang. Itu sih keresahan gue, kayak gue mikir gitu, kayak gue lagi pengen, lagi gemes gitu sama orang gitu, ditambah gue baru turun gitu dari kereta, ada ngeliat orang kayak gitu, gue pengen tendang. Kelihatannya romance mereka kayak kelihatan deketan gitu. Deket banget, sampai dibikin rekam gitu kayak buat kenang-kenangan gitu ya. Couple itu. Itu mereka couple. Iya. Maksudnya gini loh, oke, ya minimal you know the place lah gitu ya. Itu kan MRT gitu, stasiun gitu, dan nggak ada yang negur. Nggak ada ya. Nggak ada yang negur. Nah, karena itu first time kan kalau gua ngeliat berangkat kerja ataupun pulang kerja ya, mereka kan kayak pasti duduk atau apa gitu. Ini tuh kayak nggak normal aja, karena mereka tuh bukan duduk di ini, kayak bukan duduk di tempat duduk, di lantai duduknya. Jadi mereka di tab, jadi ada tab itu buat nonton, tuh di atas tabnya itu kamera kecil mirrorless atau apa itu buat rekaman. Jadi kayak ngambil capture buat kenangan momennya lah gitu Iya, ya. dan itu gue lihat detail lagi, nih cewek apa cowok dua-duanya. Tapi ada yang maksud perawakannya pakai baju kayak cewek gitu enggak tapi? Enggak, jadi kayak Liter. benar-benar baju kayak baju feminim gitu loh. Kayak ngepres gitu. Putih-putih, berdua putih-putih kan gua. Satu kapal satu warna gitu. Wah, guys, benar guys, gue sumpah, gue tuh kaki gue refleks pengen nendang. Anjir. Jadi lu gak suka banget sama orang gay gitu.
Saya gue ngalamin. Bro, berarti lu dalam arti gini, jadi rasanya gini ketemu fanboy. Nggak, itu nggak sekali. Dulu pernah gitu. Jadi ini sekolah ya, zaman gue SMK gitu. Jadi ini ada satu orang gitu ya kan. Kita beda jurusan. Dia jurusan animasi, gue Temen lu multimedia. sendiri nih. Satu organisasi malah dulu. Satu OSIS. Oh. Ya kan, cuman beda divisi. Ya kan. Dia memang dari masuk pun udah kelihatan logo apa kayak agak gini gitu, agak belai gitu, udah kelihatan gitu. Cuman gua nggak bakal expect sejauh itu kan. Biasa aja sampai dia buat geger dia pernah suka sama temen gua, ngomongnya by DM langsung. Bayangin. Ngomong suka sama lu gitu. Nggak, suka sama temen gua dan temen gua kan kalau ngomong sama gua langsung ya gitu, kalau gua mau langsung gua ambil kepala gua ceburin itu kloset. Gua kira kan dia masih namanya suka ya kan. Iya, enggak. Tapi lu pernah berarti segitu sampai segitunya tuh orang kayak gitu tuh. Iya, ada gitu dan kesel aja gitu ngeliatnya gitu karena itu resah juga gua gitu. Apalagi gua pernah suatu saat gua kan di divisi ketakwaan ya, ada divisi ketakwaan. Waktu itu biasa minta amal Jumat seikhlasnya ke kelas-kelas dan gue dipasangin sama dia. Itu gue agak kesel sih sebenarnya dipasangin sama dia. Kayak gimana ya? Jadi gue harus yang ngomong gitu. Dia emang malu gitu, orangnya malu gitu. Ya wajar lah, biasa orang yang emang kayak cewek gitu, yang cowok perawakannya kelakuannya kayak cewek. Ya mungkin ada sifat kayak gitunya, cuman lu boy anjir, lu men anjir, bukan nggak harus gitu anjing gitu. Sorry ya, kalau Tapi toxic nggak dikit apa-apa, nih. maksudnya kan itu kan pendapat lu ya, Ah. sama pengalaman lu. Maksudnya orang-orang yang gay itu benar-benar kadang di luar batas gitu loh. Benar, dan gua kira tuh dia cuma udah nih sekolah kan jalan kan sempat covid kan sampai lulus pun Masih gitu. iya gua kira dia mungkin normal bener-bener, maksudnya gini loh, kayak gay-gaynya dia bukan ya dia gay tapi bukan yang gay berlebihan gitu, kayak ya perawakannya mas cewek tapi penampilannya masih cowok gitu. Wah ternyata di luar my expect gua gitu kan. Jadi waktu itu lewat gua emang follow dia gitu ya, bukan follow dia bukan berarti ada sebab ya. Betul. Jangan kemana-mana Kayak teman lah gitu ya. iya gitu, karena dia follow gua ya udah gua follow gitu. Ya teman lah, orang cowok kok. Masih cowok itu karena masih awal-awal banget gitu. Gua nggak tahu seterusnya ternyata dia begitu gitu. Itu lewat di gue lupa di status apa di feed gitu. Gue lupa. Jadi ada dia buat bukan post ya, post. Betul. Mirror selfie kayak selfie biasa gitu ya kan. Gue kira kok cewek gitu. Cewek nih. Ya kan gue lihat namanya anjir. Lebih rambut panjang, blonde, make up, kayak pakai bra. Maksudnya gini ya, dalam artian kan di usia-usia lu itu kan lagi itu fase-fase itu setelah kelulusan umur berapa tuh? 2 tahun setelah kelulusan dia udah begitu. Ternyata wah, lu kira-kira umur 17 18. 19 atau 20. 20-an lah. Dia udah begitu. Udah mulai berubah. Lebih ekstrim lagi lah. Lebih gitu ekstrim lagi. Gue kira mah ya pada umumnya aja lah kalau lo gay gitu loh. Ini lebih ekstrim lagi. Dia sampai memperpanjang rambutnya. Ya jadi blonde gitu kata gue. Jadi ngubah kerawakan lah intinya. Cewek-cewek iya. gitu ya. Jadi kata gue, wah anjing, ini orang gila nih kata gue. Gue yang ngomongin dong ke grup. Gue ada grup emang grup sama temen gue. Emang berempat gitu. Kita ngomongin nih orangnya yang jadi gini sekarang. Kata gue. Tapi ini gue pengen inian ya. Maksudnya di usia gue 20 kalau gue ingat-ingat gitu kan. Gue juga punya keresahan. Keresahan gue tuh kayak temen-temen sejawat laki-laki aja lah ya gitu ya. Itu kan masih susah kayak kok dia kayak nggak gentle gitu, kayak lu terlalu lembek apalagi masalah percintaan gitu. Gua dulu ada kayak gitu lebay banget sih, masa begitu doang ada yang ini. Maksudnya udahlah kita susah nyari peran cowok yang ini sebagai teman gitu ya, tambah ada yang kayak gitu lagi. Itu kan jadi kayak
Maksudnya kan Aneh. Iya, ya, jujur makin- ya kalau gue umur 20 gue belum ketemu yang banci-banci gitu. Kalaupun ada yang ngondek nggak sampai Nggak sampai. Iya, ini tuh gimana gitu kan. ini tuh jujur sampai Hmm. sampai benar-benar jadi cewek itu orang. Tapi nggak sampai bilang suka sama lu kan. Enggak, Bedanya alhamdulillah. itu aja. Soalnya takutnya gitu kan bilang suka sama Oh, lu. kalau ada mah bener gua mah kalau dia ngomong kayak gitu mah. Iya. Karena gue mikirnya kayak gitu kan di usia 20 nyari temen susah yang frekuensi ditambah malah ada yang kayak gitu-gitu tuh. Udah nyari Tapi cewek. udah jauh sama lu. udah jauh. Masih followan tapi. Enggak, gua udah tahu, udah lupa, gua nggak tahu dia ganti nama jadi apalah segala macem, bodo amat gua kata gua. Mau ganti jadi namanya kita pengen gue sebut tapi sensor aja, pokoknya awalnya dari B gitu ya kan. Mungkin dia ganti ke C, Iya, nggak tahu lah ya. Nama gantinya jadi gitu Kristi kan. mungkin ya. Kristi. Tapi kalau ini anjir, maksudnya kan kalau ngeliat dia gitu ya, kan ada yang memang kayak maaf nih ya, ini menurut gua Ustadz yang jamaah, tahu nggak? Oh Itu kan ngondek juga nih, Iya, dalam iya, konteks iya, agama dia ngondek. Iya. Itu mempengaruhi nggak sih? Maksudnya kan setiap manusia punya potensinya gitu kan. Tapi ketika kita mulai mendekati ke arah kayak gitu, kecenderungannya lebih besar atau enggak? Iya, pastinya. Harusnya kayak gitu. Iya. Cuman tadi soalnya Iya, maksudnya gua itu- nyinggung langsung ke yang relate ya. Apalagi bawa agama kan biasanya tuh begitu, dia kan ngondek parah tuh. ya kita wallahu alam kalau misalnya dia benar maksudnya dalam kepribadian syariat kita apa enggak ya. Cuman Betul. emang setahu aneh setelah istri dia meninggal itu dia nggak mau nikah lagi, Bang. Oh, si orang itu. Sih ya kan. Oh, aneh baru tahu malah. Iya, malah katanya kenapa nggak nikah lagi, manusia kan butuh menyalurkan Iya, hawa nafsu betul, segala macam lah. Ya Dia mencintai Apa-apa. satu orang kali ya. dengan dalih saya cinta mati sama istri saya gitu. Saya mending puasa Idris kayak gitu, yang puasa terus lah katanya Oh, begitu. istilahnya mending puasa terus Iya. nggak ada. Ya kita wallahu alam apa dia bagaimana, cuman kita yang dilihat sih kalau kasus kan belum ada yang ini, cuman kita nggak tahu di belakangnya gitu. Ada kadang kalau yang gue lihat itu maksudnya orang kadang cuma normalisasi, kayak contoh misalnya gitu. Ya gue tuh cowok masih loh gitu. Cuma memang ya gue gini aja. Emang cowok nggak boleh begini gitu. Makanya kan ada orang bilang cowok tuh nggak boleh, maksudnya kayak cowok tuh harus ini harus itu, standar cowok kan jadi tinggi tuh kalau ngomongin cowok. Nah sedangkan orang kayak itu kan kecenderungannya kemarin kita bahas kan Iya. ya kayak gitu. Maksudnya kalau dalam agama tuh memang nggak boleh sama sekali bersikap kayak gitu. Inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Jadi sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang kuat dan dipercaya. Laki-laki harus kuat Harus Ya, ngasih mental ya, kayak dari gitu ya. segi mental, dari segi tenaga, dari segi kepribadian segala macam. Al amin dan juga terpercaya. Jadi nggak boleh melehoi sama sekali. Boleh. Lu udah Titik tuh. Titik. Oke. apa paling nggak enak sih gitu ya kan. Udah nih ya buat kalian ya yang udah susah nih ya, nyari perempuan udah susah gitu, maksudnya ya mungkin kalian masih muda gitu nyari cewek atau apa gitu. Udah susah gitu ketemu temennya yang kayak gitu juga. Makin resah tuh. Tapi gue mau tanya dah sama lu. Hmm. Apa ngondek udah pasti gay gak? Ngondek. Iya. Ngondek itu apa sih? Nggak mau itu yang kayak Nah, banci-bancian yang Oh. slay. Kadang nggak juga ya, apa karena sih Kadang gimana ya? Ada yang enggak, ada yang enggak. Kalau Ada yang gua enggak kan? gua berani bilang Ada yang enggak, ada yang normal gitu Iya, ya. ada yang normal, ada yang memang gayanya begitu, ada yang memang emang gitu. Tapi alhamdulillah gua ngalamin kayak gitu kayak cuman nggak terlalu sering banget ya. Sekarang kan gua kerja di Jakarta nih, jadi ya gua apa ya, bukan apa nggak mau terkoneksi juga sama budaya-budaya, apalagi di daerah Jakarta Selatan ya, kalau kalian tahu ya nggak mau terkoneksi sama budaya-budaya di sana, walaupun rata-rata mungkin gua ada ketemu sama orang gitu kayak sekali dua kali, tapi nggak terlalu lah sering gitu. Lebih tepatnya mereka orang-orang jam-jam sibuk sih. Iya ya, kalau orang kayak gitu tuh biasanya punya dunia sendiri gitu loh. Iya, punya dunia sendiri. Sama itu dia, walaupun sekarang kita belum ada menormalisasi ya, mungkin di kalangan kita gitu, tapi di luar sana ya banyak, apalagi kayak gua kan di tempat gym gitu. Ya bener-bener punya ya normal, Iya. normal. Coba itu doang tadi tuh belum banyak. Jadi apa ya, jadi pertanyaan tersendiri ya bagi kita buat ke ranah kenegaranya kita nih, Betul. mau arahnya kemana sih nih, mau melegalkan atau mau ilegalkan nih kasus Betul. seperti ini nih. Betul. Nah kemarin tuh seperti ditanya tuh Pit, jadi kayak ini di negara kita dilarang nggak sih? Iya. Jadi ternyata di negara kita nggak dilarang, maksudnya nggak ada larangan pastinya ya Mat ya. Apa tuh? Untuk Ada gay, undang-undang undang-undang terkait Oh gay. iya. Nggak ada larangan pastinya. Ya, soalnya kan Cuma kayak kumpul kebo baru. Lucinta Luna gitu kan udah terang-terangan banget kan. Iya.
Tapi untuk ganti kelamin itu difasilitasi kan? Untuk ganti kelamin Di mana? di Indonesia, Enggak, itu di Iran ya? Kayaknya iya deh, kayak di Indonesia kan kayak maksudnya kayak Dorce tuh. coba lu ntar salah. Ya, Ya kayak lu nggak tahu. kayak Cuma nggak data ini bukan apa nggak usah jauh kayak lu cinta lu pejabat aja ada yang gitu. ya itu dia. Customer gue sih ada yang kayak gitu. Ya itu apa lagi kan? Terus saya Ahmad Abdus nih. Itu ada sih waktu itu gua sempat gak sengaja sih, jadi sorry ya, ini bukan gimana bukan mau ngomongin orang, tapi gua nggak mau suzon juga, tapi kalau nggak salah bos gua lagi video call kan sama customer gitu, video call maksudnya nanya ini mobilnya gimana, dia tuh baru masukin mobil dia tuh buat bukan peremajaan, kayak memperbagus mobilnya. Emang mobilnya sih emang bagus, Rolls Royce soalnya yang masuk ya kan. Pas di video call nih apa dia nanya kayak ini video apa mobil saya gimana gitu, yang gua kan sempat lihat kan, jadi memang dia tuh perawakannya tuh kayak apa ya, kayak orang-orang kayak gue mau ngomongin yang Ya, ngomong kayak aja. pengen ngomongin satu orang itu, tapi ya mungkin orang satu Indonesia sudah tahu, kita sebut saja Saroni. Oh, Ahmad Saroni ya kayak gitu, perawakannya kayak gitu, mirip-mirip gitu. Tapi kan dari segi video call ya kan, kalau ketemu langsung malah beda gitu. Ketemu langsung tuh beda, maksudnya dalam artian beda tuh kayak nggak kayak gitu, tapi pas di video call tuh kayak gitu, kayak Iya, apa ya, paham. tampangnya tuh kayak beda banget gitu, kayak Kayak ada inilah. kayak lagi kayak video kayak muka-muka gimana gitu, walaupun muka doang ya, tapi gue bisa tahu nih gitu. Menurut lu lah gitu lah. Iya menurut gua gitu. Masa sih? Hah? Gue sih nggak pernah ya, maksudnya ketemu realitas gue anjing. Realitas. Realitas. Di realitas gue nggak pernah anjir ketemu yang gue cuma kemarin kalau bahas sama ini, gue ketemu realitas itu cuma lewat film series ada namanya Netflix Sex Education. Itu parah sih isinya, kacau. Jadi ada guru BK tapi dia ngajarin apa namanya edukasi seks lah. Jadi tuh murid-muridnya ya itu adegan-adegan murid-murid yang lesbi, yang gay, yang queer, yang dia nggak mau dianggap sebagai laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya macamnya. Dan ya video begitu juga diliatin gitu loh, bagaimana mereka bukan secara hubungan ini doang ya, tapi secara hubungan apa emosional ya, hubungan emosional juga dikasih tahu tuh bahwa mereka saling kayak gitu dah. Cuma itu kan gue ketemu di situ doang tuh di film. Jadi Iya, semuanya kan baik lagi kan, benar tadi si Fitnanya. Maksudnya negara perannya apa nih buat ngurusin kayak gini kan? Karena ya kalau nggak dikelarin makin jadi kan kayak gitu kan. Main udah dibahas tuh Pit. Poin baliknya lagi tuh ya kalau negara nggak bisa andil peran, mau nggak mau eksternalnya kayak adanya ormas-ormas segala macam yang lebih tegas lagi tuh. Ya itulah, mungkin di episode yang nanti nih kan gitu kan. Karena kan ini udah menyebar banget ya, sampai ke ranah tokoh-tokoh agama. Ini kan udah bukan orang-orang sipil biasa. Ini udah mungkin dari tahun berapa sih itu yang dulu ustad pada menyimpang ke santrinya itu. Ini kan karena apa sih, sistem buat ngatur ke situ kan memang enggak, pencegahannya nggak ada gitu. pencegahannya mungkin nggak ada atau nggak transparan mungkin. Kalau Gua juga nggak tahu kalau sih. begitu gue sempat tahu baru. Jadi waktu itu sempat masuk si viral di sorry ya bukan ngomongin yang lain, tapi artis ya Deddy Corbuzier ya kan. Waktu ngundang apa yang katanya yang santrinya diperkosa satu. Ya itu padahal itu orang si Ustadz itu pernah masuk acaranya si Deddy. Itu yang viral itu kan sempat viral. Yang mana nih? Ustadz yang masuk ke ininya Dedi yang masih acara Dedi yang lama yang hitam putih. Ustadz atau yang baru? Enggak, Ada lagi yang terbaru nih, yang terbaru. Enggak, itu sebenarnya udah lama, cuman sempat viral. Kalau yang acara Dedi, Jadi dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan, welcome. Welcome. Masya Allah udah kasih martabak lu. Jadi kalau isinya nggak daging, mendingan gak usah kasih martabak kan. Martabak aja isinya daging. Maksudnya kita ngobrol nggak isi daging.
Kang Farah. Iya. Paling udah dalam rangka mendagingkan podcast. Bun. Dari situ. Endau sih. Enggak. Endau sih. Tinggal giar baik. Lagi seru giar. Ah, Ini kasus yang terbaru. Enggak, Ustadz. Kasus yang terbaru siapa memang, Mas? Sambil dicari nih dia. Syekh Syekh siapa, Mas? sekarang dari Syekh siapa sih Jar? Ahmad Misri. Ahmad Al-Misri. Misri. Gua baru ngeliatnya malah klarifikasinya. Jadi katanya saya tidak seperti itu. Tapi tadi dibantah lagi sama antum katanya udah tertangkap. Iya, sudah tersangka. Udah tersangka, udah ditangkap tapi. Sudah didatangkan dari Mesir. Kaburnya. Nggak gini deh, menurut lu itu yang salah dari segi syekhnya atau memang nih orang udah bejat? Syekhnya maksudnya yang mananya nih? Gelarnya? Oh, gelarnya atau Bukan gelarnya. Bener. Kalau menyalahkan gelar kan kita seperti apa ya? Sama saja kita menyalahkan suatu benda. betul. Oke. Jadi tuh ya mungkin individual orang ya. Iya. Itu orang. Lebih kayak personal lah itu orangnya. Nah, syekhnya sendiri juga emang syekhnya itu gelar. Saya itu gelar ya Jar. Ini gelarin orang. Iya maksudnya Dari luar be. enggak iya maksudnya kan bukan gelar yang terakreditasi kayak profesor bukan gitu kan, tapi karena orang-orang sini tahu dia dari Mesir terus dipanggil syekh kan kayak gitu kan. Berarti kan syekhnya ini kan kayak orang-orang Indonesia yang lihat orang pakai peci panggil ustadz kan gitu kan. Iya, kurang lebih. Itu dong. Kayak semacam guru lah ya. Kan orang Indonesia memang begitu. Berarti memang kita kritiknya tentang ekspresinya. Betul. Ya. Jadi Sama. Kalau gua tuh kritik dua sih sebenarnya. apa tuh? Ini makan sekalian. Kritik tentang kebejatan moralnya si Syekh ini dan kritik tentang si korbannya juga nih. Sampai bertaklid buta banget nih. Betul. Karena nggak cuma karena maksudnya itu ada pengaruh, maksudnya karena taklid buta itu juga jadi salah satunya gitu kan. Oke. Kenapa nggak speak up dari awal? Oh, bahasa samina wa ta'na, lu tahu nggak? Kalau di persantren tuh kencang loh kayak gitu. Iya. Iya memang harus kayak gitu. Kita ngeliat persoalan kan harus dengan seimbang ya. Iya. Kalau gua sih itu biasanya masuk dalam relasi kuasa tuh. Biasanya kayak gitu. Relasi kuasa mesti gimana tuh? Relasi kuasa itu ketimpangan sini. posisi. Tadi sebentar, Bang. Alah. Iya. Gua tahu. Iya. Jadi misalkan contoh perempuan yang lahir otomatis jadi ibu. Oke. Kayak gitulah, kayak misalkan lu di kampus nih ada senioritas ya udah pasti ada gitu. Iya. Tapi kan yang kita kritik tuh bukan jabatannya lah, Betul. ekspresinya. Betul, sikapnya lah ya. Iya. Relasi kuasa tuh kayak gitu. Jadi ketika diri lu ketika diri lu ada celah, lu akan dikuasai gitu. Tapi ketika diri lu tidak ada celah, lu nggak akan bisa dikuasai. Sesimpel itulah. Sesimpel itulah ya. Iya. Karena kalau ngelihat di situnya kan itu tadi kan gue juga nggak tahu ya, maksudnya dari si korbannya kayak gimana gue nggak tahu gitu kan. Cuma ya kasus kayak gini kan nggak sekali dua kali. Inilah yang ini kan yang cowok sama cowok nih ya Iya, kan, betul. yang katanya laki-laki ya kan banyak juga yang perempuan ya kan, guru ngaji kan lu juga ada tuh sebelumnya tuh naik juga viral juga. Nih jadi dia itu apa? Ini paling ininya ya, santernya pernah jadi juri dalam satu ajang Hafiz Indonesia. Jadi dia juga kedekatannya sama Syekh Jaber juga membuat banyak orang hormat sama dia. Sebagai si badut syariah. Badut syariah. Jadi dia bukan gay dia ternyata anjir. Jadi dia predator anak. Jadi dia pernah masuk acara hitam putih siapa? Badut syariah lo cari. Jadi waktu itu dia pernah masuk acara hitam putih. Seorang ustadz juga itu, cuman nggak tahu ternyata dia predator anak. Nggak tahu di situ dia diundang gitu. Jadi Predator anaknya tuh apa? ini pelecehan ke santri. badut syariah. Gitu. Badut syariah. Badut syariah hitam putih tuh cari. Ada. Itu pernah lewat soalnya. Maksudnya dia badut kerjanya. Bukan, itu yang sekarang. Sebutan. Dulu ada. Itu kan klip lama. Namanya Yahya Hendrawan. Sering mengaji unik yang menggunakan kostum badut untuk berdakwah. Sekarang. Sekarang Dulu enggak. Itu salah satu pelaku pencabulan juga.
Betul. Nah, bahas nih, ini udah mulai ke ini. Nah, ini kan banyak nih. Kayak banyak yang viral-viral nih sekarang. Kayak ada orang yang buat nangkap orang yang emang dia cabul ke Pedofil. anak kecil. Iya, itu. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Kadang gue waktu itu sekarang banyak nih yang nggak hanya dalam ya gue walaupun gue belum pernah lihat gitu, yang gue lihat ya orang-orang yang ya gay aja, cuman yang pelecehan itu banyak, apalagi gue adalah orang yang kerja naik transportasi umum ya kan, kayak yang kemarin tuh sempat viral yang kalau kalian tahu ini baru jadi yang tapi ini sama laki-laki sih, cuman jadi KRL waktu itu ada orang ribut nih, itu kan jam pulang kerja, ribut nih. Gua nyari tahu nih kenapa nih kok ribut, apa ribut kayak hal bacot-bacotan atau enggak, kata enggak. Jadi si cowok itu dilecehkan oleh cowok. Jadi mulai ada pelecehan lah di transportasi Iya, umum cowoknya antar ini tuh, cowok yang lecehin ini tuh orangnya emang agak, sorry ya, not body shame, tapi memang agak sedikit gemuk, dan si cowok yang dilecehinnya kesel dong sampai mau mukul gitu ya kan. Ini ya maka gue ngeliat orang komentar juga jadi lucu gitu, kayak ya wajar sih kesel gitu. Gue juga kalau ada dia gue kesel sih, gue pengen nampol gitu. Itu sempat dipisahin sama satpam gitu ya kan. Ada yang komen nggak usah dipisahin, biarin aja. Ya berarti ini lu nonton di konten gitu ya? Iya. Oh. Gitu, dan itu. Gua kira lu ngalamin langsung depan mata lu tadi. Wah. Gitu makanya tadi gua. Itu yang jadi pertanyaan gua bang. Apa tuh? Maksudnya dari lu semua nih, pernah nggak sih punya temen atau ngeliat langsung orang yang begitu gitu, yang serius? Iya. Nah, Gitu. pesantren ada juga di kita di pesantren. Maksudnya sampai ke tempat pesantren aja ada. Ih, gua di pesantren Di juga angkatannya denger doang, dia Bang. nih, angkatannya dia. Bukan denger, gimana sih orang angkatan lu, masa lu gak pernah jadi korban sih? Coba deh ingat-ingat. Pernah kali jadi korban. Enggak anjir. Ya maksudnya kan kita kan nanya kan, karena angkatannya dia. Kalau astaga parah. Anjing lu pikirannya parah ya. Lah, kita nggak tahu. Biasanya enggak, tapi serius ya. Kadang tadi ada yang ngomong tuh, kenapa korbannya nggak langsung lapor aja dari awal? Karena biasanya, jadi ini dari perspektif korban juga ya. Itu ada bahasanya dia malu gitu loh. Jadi kalau dia ceritain dia malu, takut dihakimin, dia nggak cerita juga. Enggak, Dia, gua enggak malu, emang enggak. ya kan makanya gua nggak tahu. Takutnya lu cerita. Scammer ya. Cuma inti poin dari sebuah itu yang malah gue bingungin, ini makin merajalela gitu loh. Masa sampai Syekh dari Mesir, anjir, gila lu Syekh Mesir ya. Tapi itu gue terlepas deh. Valid tadi divalidin sama Sipit, jadi Sipit tanggung jawab. Baru gua baca apa ya guys ya? Iya, jadi kayak- April dilaporin. Jadi gini guys, pelecehan tuh udah banyak gitu, nggak dari situ doang. Bahkan ada yang sampai lucu, gua sempat bukan lihat di video. Ini bukan di KRL, ini di mall. Jadi ada cowok ya kan, kayak Ngeliat langsung nih. Hah? Ngeliat langsung. Nggak ngeliat langsung, tapi kata gue lucu aja, karena kenapa? Lu lihat langsung ini? Hah? Lihat langsung. Enggak, jadi Oh, lihat jadi konten jadi lagi. iya, tapi ini kan konten yang bukan berdasarkan benar-benar konten, jadi emang benar-benar real gitu. Berita. Iya, berita. Jadi di mall, gua nggak mau nyebut mallnya di mana. Entah kenapa kenapa ya, itu tolol banget sih. Gua sampai nggak tahu kenapa. Jadi dia jadi cewek nih, dia berdua sama temennya, dia satu cewek, satu temennya, jadi berdua lah, dua cewek lah. Jadi ada satu orang cowok, gua nggak tahu ininya gimana, kalau nggak salah si ceweknya tuh dilecehin gitu, kayak di catcalling sama kayak dipegang gitu. Nah ini tuh nggak diawasin sama temennya gitu. Itu. Nah sempat temennya tuh sadar dia lagi diikutin, terus kayak diikutin terus mau dilecehin gitu, panggil satpam gitu kan. Lalu mau tahu reaksi si cowoknya ngomong apa? Tiba-tiba dia ini berdalih menjadi orang asing, ya kan? Ngomongnya pakai Inggris gitu. Ngomongnya kayak ditanya, kamu ini I don't understand, I don't know. Seperti bego. Malah iya jadi pura-pura bego, ngomong Inggris kayak what do you know gitu. Ini jadinya kan makin ini apalagi nih berita-berita Bang ini kan banyak juga ya, maksudnya konten-konten ternyata pelecehan udah merajalela banget nih. Menurut lu semua nih ya, siapa sih yang harus tanggung jawab gitu? Pemerintah. Pemimpin. Karena kan pemimpin yang bertanggung jawab, Mal.
Betul, Seharusnya. pemimpin tanggung jawab. Cuma kan kita punya gini loh, kan kata lu ya, negara itu kan berstruktur ya guys. Iya ada kan, maksudnya struktur ada undang-undang. Karena kemarin kalau bahasan yang episode 1 lagi itu kan kepentoknya karena kebijakan-kebijakan yang adanya lah, ada undang-undang segala macam. Nah, cuma ini mas opini kalian aja ya, maksudnya kalau udah kayak gini nih jadinya di mall, di mana lagi tadi Aduh, KRL, di merajalela. sosial, di agama bahkan, maksudnya siapa yang paling bertanggung jawab gitu? Kalaupun kita bilang pemimpin gitu, apa upaya paling dekat gitu? Sedangkan kan kalau kita ngomong person to person kayak gini ya, atau kelompok-kelompok kecil kayak gini, ya pastinya kan ya yang gede aja nggak didengar. Kan kayak gitu. Ups. Bab, kira-kira ada alternatif ya maksudnya gitu loh guys. Itu sih yang gua masih nggak dapet sih, maksudnya kira-kira gitu loh. Upaya sih. apa gitu loh. Negara sih kalau menurut gua. Negara Iya. harus ngapain tuh negara? Ya udah dihukum mati. Iya, emang gini ya. Nih bahas soal ini hukum. Kemudian dipengerti terus? Hah? Iya terus? Ya udah, makanya kan ketika hukumnya kuat gitu ya, mungkin akan mencegah seseorang tuh kan berbuat itu kan. Itu sih kalau Iya. Kayak sebandel-bandel kita aja ya. Maksudnya helm ini kan nggak apa harus berkendara harus pakai helm ya. Ya namanya itu kan udah di kepala orang, walaupun kita juga bete pakai helm ya kan. Tapi karena udah ada hukumnya, padahal itu kan kayak ya banyak sih dari dulu ya. Kalau di kalangan santri peci katanya lebih sakti gitu kan. Soalnya secara penelitian itu kan dia nggak menular. Nih kemarin gua baca nggak menular. Terus ditambah lagi dalam artian tuh nggak ada apa ya, maksudnya dia nggak jadi salah satu permasalahan tertentu gitu loh. Nggak dilihat kayak contoh misalnya kalau dia begitu jadi banyak pembunuh dari kalangan itu, nggak kayak gitu gitu. Jadinya nggak ada urgensinya lah gitu, ngerti nggak sih kalau dibuatin undang-undang gitu. Urgensinya peradaban. Karena kemarin gua mention juga bang kan, jadi peradaban itu butuh 2,1 fertility rate buat bertahan, buat melangsungkan kehidupan tuh. Jadi skalanya tuh 2,1 anak per wanita Harusnya karena kan itu fungsi biologis berkembang biak untuk mempertahankan eksistensi kan. Kita ego aja tuh yang hari ini karena kita udah damai ya, jadi ego kita ini dipakai buat apa? Buat nyari harta, jabatan, status. Padahal sesimpel ego itu mempertahankan eksistensi dari kepunahan gitu. Makanya kita punya siklus ya, kalau pagi-pagi kan kalau cowok berdiri anunya ya kan. Itu no, gimana ya? Itu Ya kan itu secara biologis, emang secara biologis. terjadi Nah, secara alami. datanya itu kan 2,1. Ya. Di Jepang itu udah 0,7. 0,7 berarti 0,7 anak per wanita. Berarti satu wanita aja satu nggak wanitanya belum tentu punya anak. Iya, belum gitu. tentu punya anak. Dari satu wanita. Di Jepang aja nggak ada yang mau nikah. Nah, di Eropa 1,5. Jadi ya ini long game gitu. Yang kayak gitu-gitu ntar juga bakal. Jadi ya kayak gitu aja dia udah bingung tuh dengan hidup kayak gitu kan. Pastinya kan di lingkungan yang menolak kayak gitu kan. Apalagi kayak Indonesia. Di luar aja yang undang-undang udah ada, mereka masih dapat diskriminasi apa segala macam kan. Mereka bingung yang ntar punah dewek. Cuma kan butuh pencegahan juga nih biar Kayaknya nggak punah juga dah. Dari Ini zaman dari Nabi zaman Nabi loh. masih ada ya. Sudah diterbaikin padahal. tapi kan dia nggak punya penerus yang ini gitu loh, nggak punya penerus secara apa ya, nggak secara apa sih bahasanya kalau kayak gitu. Regenerasi emang enggak, cuma selalu tumbuh. Nah, makanya idenya kan yang harus dibunuh. bukan orangnya. Ya tapi kalau dibunuh orangnya ya semua yang punya ide itu juga takut buat ngungkapin idenya, ngerti nggak sih? Bener parah, gue setuju. Selalu kalau Berarti- bisa gue ikut kan. Berarti kalau dibunuh mati kayak si Onan kan? Siapa? Aduh, kita nggak mau sebut ya karena dia sudah almarhum, Siapa? si mantan presiden kita. Siapa lo kalau nyebut Gue mau nyebut cuman takut Jangan ragu-ragu. ya Sebut aja mantan paling presiden kedua ya, itu kan di zamannya dia kan Enak kok zaman. gua ya kan gue belum hidup di zaman itu ya kan, tapi kan ada orang yang kayak apa ya, kriminalitas berkurang ya kan. terus Ya, Sekali lo ya. sekali lo kayak
apa ngakuin kriminal nih misalkan, oh dia ini lo kriminal, besok tiba-tiba pas ditanya itu orang kemana, nggak tahu, ngilang. Orang yang ngakuin kriminal itu bisa hilang kan. Jadi gimana ya, itu mungkin jatuhnya mungkin bukan hukum mati sih itu. Nah, emang menghilangkan orang dan lebih jatuhnya Nah, itu tembak kan di secara tempat. barbar ya kan. Sangat barbar. Kalau misalkan yang dimaksud Maran mungkin diadili dulu kan orangnya kan. Iya, terbukti tidak Terbukti nggak nih dia LGBT, nggak dia melambai dikit jeder gitu. Enggak gitu kan. Maksudnya ada peraturan yang diidentifikasi lah. Iya, kan aturannya kayak gitu, nggak hukum rimba. Ujung langsung Kode gitu mati tenggelam di laut. Oke batu. Kayak mungkin Tapi ya, kalau dari hukum Islam sendiri ada nggak kayak kita kan kayak misalnya maling kan tangan potong, terus ketika udah suami istri terus apa namanya bersetubuh dengan orang lain gitu, rajam sampai mati gitu. Atau enggak katanya kan nungguin kalau misalnya hamil nungguin anaknya sampai 2 tahun dulu katanya, Sapi ya di baru dibantai itu. Bantai loh. Iya, maksudnya ada nggak buat gay gitu kayak iya, gitu? maksud gua kan ini kan yang tadi kata Bang Sigwi tadi udah dari zaman Nabi ya. Itu ada nggak gitu sampai sekarang gitu. Ustadznya di samping antum. Itu menghadapnya ke samping. Kalau nanya peragama, Iya. Kalau dari zaman Imam Malik sih gitu, yang kemarin di Warkop ya kita cerita ya. Jadi kalau ada orang gay tersangka terdakwa udah kelihatan ada saksinya, apalagi jelas-jelas misal di tempat umum, wah backup 2 diikat. Kalau sekarang di Borgol kali ya. Di Borgol dijatuhkan dari gedung yang paling tinggi di kota itu sampai mati. Kalau nggak mati dari ulang. Kalau mati dari ulang. riset ya. Serius itu saking maksudnya, makanya kayaknya nggak ada deh zaman Imam Malik gitu ya. Jadi nggak bisa lu nemu orang kayak gitu lu ikat sendiri, nggak bisa, lu laporin dulu gitu. ada proses, Ada prosesnya. kode. Kalau zaman dulu kan ada kode, ada hakimnya, bener nggak nih si orang. Iya berarti kan bener kan harus dari negara gitu. betul. Yang Sistemnya. terstruktur itu kan. Betul. Ini masalah ini kan bukan masalah kelompok. Betul. Ranahnya udah ranah pemimpin negara. Sistem sih. Kalau kelompok ekstremis disebut. Tapi penyebab Tapi semuanya ada hak asasi Sendiri manusia. dari mana ya? Ada hak asasi manusia intinya dilindungi ya. Kalau dulu ini ada hak asasi manusia itu jangan sembarangan. Semua orang punya hak. Bisa enggak sih dibanding Dibanding apanya hamnya. HAM HAM versus diubah. sama apa sih itu sanksi sosial itu ya jatuhnya ya kalau si korban itu Iya, kalau yang mana yang dileceh-lecehkan gitu. dilecehkan itu kan seumur hidup tuh dia merasakan. Nah itu dia. Justru itu. Malu lah merasakan. Pasti mental kebayang-bayang terus lah. Iya, Emang bisa mental lupa kena. orang bisa kan. Banyak yang sama gitu mah. Maksudnya mau direhab mau di apa juga tetap aja lah namanya trauma mah. jadi solusi gimana? Nah, ini tanya dulu nih Pak, kalau menurut sudut pandang nihilisme gimana tuh? Nihilisme. ayat Allah. Kamu berisik Itu gue tadi balik lagi, itu soal relasi kuasa. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketimpangan posisi. Kayak gitu aja sih. Jadi Berarti itu relasi kuasa itu berdasarkan sosial. yoi lah. Jadi tercipta dari sosial kan, bukan secara apa hierarki yang terstruktur gitu. Hukum alam lah ibaratnya secara de facto gitu ya. Ada juga sebagian, ada yang memang dia lahir dari laki-laki, yang orientasinya tuh suka sama laki-laki. Ada tuh. Genetik ya. Iya, gua ada baca. tuh. Ada sebagian gitu kan. Kecenderungannya ada kayak gitu ya. Iya. Itu gimana kan solusinya gitu? Kalau dalam secara agama gimana tuh? Kan ada pencegahan ya. Makanya dari film otonomi itu akhirnya kan gua ngeliat tuh di Twitter ya, debat-debat kayak gitu kan tuh banyak banget pembela itu. Kalau di Twitter lu cek dah, pembela LGBT banyak banget. Oh, sulit. Ya, nah mereka sulit. ya tetap apa hari ini kan informasi mah gratis semua ya, hampir bisa dicari ya. Mereka ngambil argumen tadi yang dari lahir tuh, karena peneliti ada yang meneliti kayak gitu dari lahir, ada peneliti yang bilang itu jadi gender itu liquid gitu, tergantung experience lu. Jadi ketika lu explore, makanya kan di barat itu disuruh explore kan, orientasi lu. Jadi dikasih pilihan nih, lu tuh bisa ke sono loh sebenarnya gitu. Boleh loh. Akhirnya ya kepikiran gitu loh, teredukasi lah bahasanya. Jadi tergantung
isi kepalanya bisa diubah terhadap isi kepala. Mindset lah ya. Ada 2 pendapat tuh. Kan kalau yang kedua berarti ini berdasarkan mindset kan, bisa diubah. Iya, Ada yang peneliti yang dari lahir dia udah merasa kayak gitu. Ya emang ada dua kategori itulah. Iya. Kalau perilaku tuh masih bisa diubah. Sama kalau lingkungan juga orientasi itu susah. Lingkungan. Bahkan Termasuk itu kan lingkungan mengedukasi lo. Oh iya sih. Hindari lingkungan toksik. Ya sistemnya Kang Ahmad balik lagi. Bahkan apa tadi Kang, aku lagi dengerin bahkan sulit diubah gitu kalau orientasi. tapi soalnya iya kalau ngomong kayak gitu kan maksudnya berarti kan berhubungannya yang genetik tadi itu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah genetik. Kadang dia juga udah upaya untuk berubah, tapi nggak bisa, stres akhirnya bunuh diri. Ada yang sebagian kayak gitu. Oh ada si kalau nggak salah tuh, kalau kalian ini di Indonesia ya udah viral, Rian Jombang. Mungkin pernah dengar Rian Jombang? Gue pernah dengar, cuma Rian Jombang itu dia santri kan? Dia santri bang. Rian Jombang tuh santri, dia sampai yang pokoknya di sini 2 nih ininya. Kan dia santri gitu, cuman dia iya, cuman dia emang dia jatuhnya gay juga gitu. Tapi bedanya gay dia tuh dia abis ngelakuin kayak gitu dimotivasi. Jadi udah gay campur psikopat. Di bawahnya lagi ada tapi pemulung. Kalau seingat gua robot gedek namanya. Karena kan gue emang suka baca cerita psikopat. Indonesian Deep. Enggak, FVP lu siapa sih? Heran gua. Indonesian semuanya enggak wajah Indonesia tuh dari FVP dia gitu. Iya, jadi gini loh. Gua enggak nemu sumpah. Karena Gua paling dikit-dikit doang gitu. Iya, karena gua emang isi gue tuh Indonesian, kayak ibaratnya dark webnya Indonesian gitu. Jadi tapi bukan versi horor. Kayak lebih tepatnya di yang kayak psikopatnya orang-orang Indo lah dulu kan. Karena kan gini, ya enggak gitu juga. Karena kan zamannya SBY ke bawah itu kan Indonesia masih masih masa-masa ini loh, kayak masih masa kriminal, kayak hal-hal yang kayak belum stabil gitu kan. Kayak kalau kalian ngerasain ya, naik kereta masih suka ada yang di atapers, masih suka yang atap terus gak stabil, maling ya kan, jambret di mana-mana tuh kan belum stabil tuh kayak gitu. Itu 2000 ke atas gitu. Mungkin Bangga yang ngerasain ya. Tuh, Bang. Dia ini baru datang lu, Bang. Kayak gitu mungkin lu ngerasain, kan lu lebih di atas gua, mungkin lu ngerasain kayak gitu. Ada pernah ngeliat gitu langsung gitu. Jokesnya udah masuk loh, jokesnya. Ya anggap aja gue iyalah, gue merasakan, anggap aja tuh ya, tapi gue nggak merasakan, gue masih 2 tahun anjir. Kalau 2000 gue 9 tahun harus gila sih gue. Milu mikrolet. Iya Bang, lu soalnya tuh lu udah naik apa tadi tuh mikrolet. Karena gini kan, gue dulu emang gini, dulu kan gue sering ikut almarhum bokap. Almarhum bokap gue itu pendakwah. Masya Allah. Iya, pendakwah serius. Dia almarhum bokap pendakwah. Nanti nggak pendakwah tapi? Hah? Nanti nggak ikut jalan pendakwah? Jalan sendiri. Mungkin iya punya jalan. Tapi potensi ente ada loh. Hah? Gitu kayak nurun deh cara ngomong ente. Iya, karena gini, bokap gue itu pendakwah di Senen. Akan jadi setiap sholat Jumat ya selalu jadi pendakwah di tempat sholat Jumat di iya. Senen. Sholat Jumat di daerah Senen, namanya daerah Senen. Kita nyebutnya apa ya? Aduh, lupa namanya. Bukan. Apa yang dekat Manggarai itu? Matraman. Dia punya kawasan Matraman. Iya. Jadi almarhum bokap gue itu pendakwah sekaligus dia guru, dosen itu, dosen di Tanah Abang, Said Naum, ya kan, sekolah ngajar jadi guru nama dosen juga. Nah ya gue sering dulu waktu kecil tuh kayak mungkin ada waktu hari Minggu atau apa, sering tuh ngikut sama bokap hari gitu. Minggu? Iya, hari Minggu, maksudnya hari Minggu atau enggak beda. Kalau ke gereja waktu gue masih kecil, waktu masih kecil gitu kan, atau enggak lagi libur sekolah, sering ikut bokap gitu, naik apa, kalau dulu tuh kan, sekarang kan udah ada namanya tuh nggak ada ini kan, Metro Mini kan, gantinya tuh apa, Kopaja, Metro Mini udah nggak ada, Metro Trans. Dulu tuh banyak namanya. Jaklinggo. Dulu tuh sebelum Metro Trans tuh dulu ada namanya kalau nggak salah Kopaja, Metro Mini. Di Kampung Melayu tuh ada namanya bis kuning ke Tanah Abang.
Kontes Bima, Kontes Bima. Bukan bis kuning, tapi gue dulu tuh sama bokap lu nyebutnya bis kuning. Nah gue tuh sering tuh naik bis kuning kayak pokoknya nelusurin Jakarta gitu. Karena bokap gue kan sering beli buku ya, baca buku. Kalau buku apa, buku Riyadus Salihin ya, Riyadus Shalihin tuh dia punya tuh. Itu sering baca buku ya kan, sering dakwah, jadi tahu gitu dan tahu berita-berita yang lu tadi sebut. Kenapa gue bisa tahu kayak gitu? Karena gue emang Dari media massa. iya, bukan media massa, bukan Kisahkan iya, jadi kayak emang gue tuh mencari tahu gitu dark webnya Indonesia tuh kayak gimana gitu. Kayak dulu kan Indonesia tuh terkenal namanya dulu ya, zamannya SBY ke bawah terorisme. Nah kan kalau kalian pernah tahu Nurdin Emtok di sini. Pamulang Nemtop. Pamulang. Nemtok tuh kan terkenal banget kan, sampai yang dia buat video itu yang dijadiin meme. Iya, dijadiin meme. Banyak itu samarannya banyak. Iya. Nurdin Emtok. Tuh, karena emang zamannya Indonesia tuh nggak aman, belum aman di situ. Jadi gue juga sempat nyari tahu kayak tentang orang-orang psikopat, makanya robot gedek tuh kalau ngomongin tadi robot gedek ya, mungkin kalau kalian yang milenial tahu gitu, karena yang gue tahu itu ya gue nanya mungkin gue mungkin nanya ya sama kalian yang nonton gitu, yang tahu yang generasi milenial gitu, karena gue baca ya ada robot gedek. Jadi dia tuh pemulung, bukan pemulung ya lebih tepatnya, bukan ya dia pemulung, dia bukan kayak pemulung juga, kayak pengemis lah, tukang ngemis lah gitu ya kan. Tapi dia tuh punya kebiasaan aneh gitu, kayak dia tuh kayak kebiasaan aneh tuh kayak pengen melakukan pelecehan gitu ya kan. Gue kira tuh ngecek bahasa gue mau ngecek. Iya. Apa ngecek? Nggak tahu. Ini Guys tahu mata. Apa sih ya? Onani. Sagapung lah ya. Sagapung lah ya nyebutnya, agak sagapung Nge-shake. dikit gitu. Onani. Enggak, sagapung lah nyebutnya. Gesek-gesek. Enggak, pokoknya sagapung aja gitu orang. Iya kan dia sange kan ada orang sange nih. Iya. Orang sange nih, ada yang diekspresikan dengan benar menikah, ada yang nggak benar tapi dengan konsen atau dengan persetujuan, ada yang memaksa. Nah ini tipenya kayak gimana dia? Ya, apa dia sagapung dong mah bebas? Gue juga sama dong kayak dia. Dia mungkin memaksa. Dia mungkin memang maksa gitu. Jadi gue baca cerita. Mungkin ada celah dari korban. Gue nggak tahu, kalau nggak salah ceritanya itu, gue kan nggak ya belum lahir, itu kan cerita tahun 2000-an soalnya. Orang itu tahun 2000-an kejadiannya. Jadi dia itu pengemis, kayak tadi gue pengemis, backgroundnya pengemis. Dia itu memperkosa korban pertama tuh cowok dulu. Jadi cowok, dia kayak diajak makan gitu. Gue bingung nih, pengemis bisa ngajak dimakan gitu, kayak lebih ngasihanin itu orang gitu. Dia ngasihanin itu orang itu kekasihan nih, kayak gimana ya, kayak kalau kita kan kalau kasihan ke orang kayak kasihan gitu. Cuman kan orang kan lawan orangnya itu kan kayak mikir, oh dia ternyata peduli sama gua, sampai akhirnya kayak bla 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 terjerumus, nggak taunya ternyata backgroundnya ternyata begitu, sampai akhirnya melakukan pelecehan. Dan pelecehannya itu kan di kebun. Iya, dia ngelakuin pelecehan di kebun, dan setelah melakukan pelecehan itu dimutilasi korbannya. Korbannya berapa banyak? Apa Lumayan, itu kan korban pertama. lebih dari satu? Setelah itu lebih dari satu. Dia baru dihukum mati itu tahun 2009 atau 2008. Baru dihukum mati. Nah, itu kan jadi salah satu juga tuh. Maksudnya kita background kita mungkin di dulunya tuh pasca reformasi ya, atau bahkan Orde Baru juga sama, apa Orde Baru juga sama, Bang? Kalau Bang jadi kita dapat Bang orang dulu. Soalnya enggak, ini ya Orde Lama kan Soekarno, Orde Baru Soeharto. Nah, kan tadi kan anggapan kalian yang belum lahir di waktu itu. Soalnya anggapan kalian yang belum lahir di waktu itu. Iya, bahwasanya waktu itu aman gitu loh. Maksudnya sebenarnya kan itu kan jadi salah satu kayak harapan kita
kok dulu katanya sejahtera gitu kan, kenapa sekarang kita nggak sejahtera gitu, apa emang enak zaman Soeharto dengan sistem diktator kayak gitu. Tapi kan nyatanya nggak juga kan, kita berharapnya dengan sistem demokrasi yang sekarang ada pasca reformasi itu bisa lebih nyaman nih, tapi kan nyatanya enggak nih. Nyatanya enggak. Bahkan sampai ke stabil tadi sebelum SBY pun kan nggak stabil tuh ternyata, masih banyak kasus ini kasus itu. Ya after SBY juga sekarang juga kan sama aja sebenarnya, cuman nuansanya aja kalau menurut gue ya. Dulu informasi itu sulit didapat, jadi ketika ada satu informasi yang diguncang itu bisa ngalihin isu, terus juga jadi kayak nyentrik banget lah di kita gitu. Tiba-tiba ada orang ngemis kayak tadi tuh, ngemis terus tiba-tiba perkosa, mutilasi ya kan, itu kan jadi kayak ngecak banget. Kalau sekarang kan ya seberapa banyak kalau kita mau cek gitu ya pelecehan yang ada di transportasi secara data gitu ya, tapi kan jadi kayak biasa aja gitu Sekarang tuh karena nggak mengancam kita secara personal, nanti nggak sih? Iya. Gue malah lebih tertariknya tadi tuh yang ngomongin genetik. Tadi kan ngomong masalah apa sih namanya, orientasi tuh sulit diubah gitu kan. Nah gue relate-nya ngomongin genetik ya, gue relate sama penyakit orang tua atau klien-klien gue di tempat gym. Jadi ada orang gue handle ya, itu genetiknya diabetes. Dia udah kena diabetes. Solusinya ya dia cuma harus ilangin gula buat hidup normal kayak orang biasa. Istilahnya tuh orang yang terdiagnos genetiknya buruk, misalnya dia punya diabetes ya, itu ya kalau lu mau normal effortnya ini gitu, harganya ini, sampai dengan ke tempat gym gitu. Sedangkan nggak semua orang yang kena diabetes bisa nge-gym gitu kan, apalagi bayar PT gitu kan. Jadi kan case ini nggak bisa dilempar ke persoalan personal gitu loh. Tapi ya seberapa banyak orang yang punya genetiknya tuh punya kecenderungan seksual tadi ya kan, itu kan masuk dong sama kategorinya penyakit kan. Cuma kan ya kalau masalah kecenderungan tadi kan belum ada yang agree bahwa ini penyakit nih. Gua nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Kalau diabetes kan semuanya agree diabetes itu penyakit gitu kan. Makanya tadi kan gue bilang ya benar, pas ada yang nggak bisa diklaim kalau gay atau apa tuh tadi bahasanya tuh penyimpangan seksual ya, itu menular. Nggak menular katanya gitu. Ya, cuma kan jadi kayak riweh banget ini permasalahan gitu loh. Jadi genetik, kita menyalahin ke genetik gitu. Tapi kalaupun masalahnya genetik harus ada wadah nih untuk nyelesain permasalahan ini. Karena kalau ditaruh di personal aja, ya udah itu urusan lu harusnya bisa ini bisa itu bisa ini. Ya nggak selesai. Kita nggak bisa cukup cuma mengedukasi gitu loh. Nah ini yang menurut gue yang kayak PR banget, kalaupun dikasih dananya untuk wadah-wadah kayak gitu, berapa banyak? Ini MBG-nya masih ketahan Mas Jer, gimana? Kalau kata Mas Jer ya di episode sebelumnya itu dia kayak riweh soalnya kan, karena nggak berhenti sampai ke pemulung loh, maksudnya sampai kiai apa ada lintas kelas lah ya, lintas kelas lintas kawan, kelas. permasalahannya lintas kelas. Yang unexpectednya tuh iya. Iya itu dia kan justru yang jadi kayak problem banget. Gila kalau kiai aja bisa kayak gitu kan, betul, gimana gitu loh. berarti kan adanya celah tuh. Gimana Nah kita ya? celahnya Celah. itu Kalau menurut gue syarat-syarat lagi ente seksual aja resmi itu, kita apa? kalau menurut gue syarat-syarat seksual resmi itu Ah, di dalam pikiran nggak terlalu berlaku. betul. Ketika lu ada ekspresi dan celah itu bisa. Baru ya kan ada kesempatan kitanya mau aksi, Ada kesempatan. di situ baru bermasalah kan. Betul, itu baru bermasalah. Jadi nggak akan bermasalah selama itu dalam pikiran kita. Betul. Sama itu kan genetik tadi kan. Genetiknya, nah cuma masalahnya orang-orang yang kayak gitu terlalu banyak dikasih banyak celah nih. Nah, Ya. Nah celah-celah ini kan yang ya udah ada genetiknya, potensinya orang tinggi ke arah sana, celahnya ada. celahnya ada. Ya betul. terjadilah tuh kejadian-kejadian pelecehan. Baik tadi dari kalangan manapun, udah lintas kelas jadinya kan. Lintas kelas. Ya bayangin aja lu santri lagi ngaji gitu. Buset. Kacau ya? Kacau. Kalau dari depan oke lah. Belakang bos. Terus kalau untuk misalnya kita kalau pakai kata hormat dalam kandungannya apa sih? Kalau di semantik tuh taat ya. Apa tuh? Kalau hormat, kalau gua ya, kalau dalam semantik sih Ini nggak tahu tahu gue. ini perspektif hormat ke kiai. Iya, maksud Oh gua. iya. Konteks kiai ya. Kayak ke senioritas lah, ke Iya, guru, senior, ke yang dosen. lebih tinggi lah ya, Iya. status sosialnya gitu kan. Kan CCB tuh bahas tentang apa sih namanya, ada syekh Hmm. mencabuli. Ya, Nah itu kita sebagai misalkan saya mudah. murid lah, betul. kalau pakai kata hormat kayaknya dalam kandungan menurut gue ya, dalam Iya. kandungan hormat itu taat.
Iya toh. Sulit tuh menurut gua. Kalau ditempatkan kepada syekh atau guru atau status sosial di atas kita Iya. gitu. Jadi ada celah gitu. Iya. Jadi menurut gua buat yang kena cabul kayak gitu mending lu lawan lah. Iya. Nah, Sebuah tapi gitu. terlalu kalau lo lawan. Nah, itu kalau contohnya kasusnya kayak Walid gimana? Oh, itu. Ya kan dia Walid kan fiksi. Walid kan fiksi. Yang tadi aja tuh Al-Misri. dia kan cabul. Iya, makanya gue juga apa ya, semalam gue ngobrol ada abang kelas gue ya kan, ya masalah kehidupan ya makin banyak banget gitu hari ini, karena tadi informasi kata-kata Bang Angga kan semakin gampang meluas kan, jadi menghasilkanlah data gitu yang selama ini nggak kerekam mungkin kan. Nah dari situ juga kayak ya gue ngerasa orang-orang ini pada kebingungan ke mana sih gue nih seharusnya gitu loh. Nah itu persoalan kita kan. Iya. Persoalan kita kalau menurut gue ya untuk taat dulu nih. Taat apa dulu nih? Iya. Dalam Lu memposisikan sebagai lu taunya belakangan. Nah itu ideal menurut gua. Bukan karena dia Iya. senioritas atau misalkan ulama gua harus ngikut gitu. Iya. Enggak. Lu memposisikan lu sebagai taunya belakangan gitu aja. Ya kalau gue ini Bang apa namanya? Ya hormat itu gue bedain sama taat sih. Gue bisa nih menghormati adik gue, beda caranya. Menghormati ini. Bahkan gue menghormati Tuhan gue ya beda gitu. Baru kalau ke Tuhan ya taat tuh dengan menaatinya kan, karena perintahnya adalah menaati gitu. Ya maksud gua bahasa yang cocok untuk kita ke kiai gitu, Kiai atau apa? di atas kita senior gitu. ada gak itu cocok. Kalau hormat, kalau menurut gua hormat itu disambungkan di dalamnya terkandung taat. Menurut gua kalau kayak gitu bahasanya ya sopan. Karena aman tuh kalau sopan. Betul. Iya kan, sopan. Kalau enggak segani lah, segani ya. Segani aman gak? Segankan gitu ya misalnya. Kita segen aja nih Kalau sama dia. segen ada ininya Bang. Ada masih ada kelas. Ada kelas ya? Ada kelas. Oke. bukan kelas, lebih ke power Mat. Iya, Kalau power. segen tuh powernya dia gede. Iya. Kayak segen mundur nih. Berarti tadi tuh idealnya sopan. Sopan kan bisa yang ke lebih kuat, bisa ke yang Bisa lebih kasih bebas ke siapa ke aja. siapa aja gitu. Dan memang kan kalau ngomong kayak gitu kan di kita memang mau senioritas mau atau tadi ada apa kiai-kiai kayak gitu ya, orang-orang kayak gitu memang kita cenderung lebay juga kan memang. Iya menurut gua gitu. Kalau konteksnya kiai dulu aja lah ya, kita bawanya kiai gitu, menurut gua lebay. Karena kalau ngomongin secara adab aja nggak sampai lah kalau harus sampai cium-cium kaki misalnya contoh atau iya kan. Iya lah. Karena menurut gua apalagi yang ya gua nggak tahu ya, Pikirannya salah lagi. katanya dulu itu di Indonesia adab di orang Jawa ya, memang kalau ke orang-orang yang biru atau orang sosial tinggi, kelas tinggi itu memang jalannya jongkok. Coba kan sekarang udah modern gitu kan, terus penerapan itu masih dijalanin memang di budaya gitu. di daerah-daerah gitu. Dan- Iya, dan itu jadi kenalan. budaya lah bahasanya gitu. Nah, maksudnya itu jadi celah juga tuh. Celah. Yang maksud gue itu kan problem kita tuh ketika jabatan yang mulia dipakai melakukan keburukan, itu kan problem. Betul. Tapi ketika lu dikasih Ini yang ada jabatan dulunya masuk TV loh, ada yang masuk dengan TV. mulia, lu Jangan melakukan jongkok gitu. kebaikan, ya lu mulia lah. Trans itu sih trans. Gitu aja simpelnya. Nah, itu dia kan, maksudnya celah yang tadi gue bilang itu kan. Kadang kita terjebaknya sama banyak hal, ada norma sosial, norma agama. Nah, beda ntar Pelajaran dulu inget gak belajar norma banyak banget norma sampai salah gua tulis tahu apa itu PPKN apa kalau nggak salah. PKN ya. Kan lu IPS. Masalah. Norma. Ya, maksudnya apa? Gua harus bener terus gitu. Makanya lu pernah denger gak yang yang mana? ada bapak-bapak tuh memperkosa nenek-nenek? Kan nggak masuk akal. Iya, Karena ada apa? Karena ada celah kan. betul. Mata berdaya. Dia ngelihat orang yang seksi, karena Iya. orang yang seksi ini kuat, akhirnya dia melimpahkan ke si nenek kayak gitu. Tapi orientasinya dia ngelihat orang yang seksi itu. Ini Bang Ayam. Dia kan ada kan? Iya kacau ya. Itu kan Iya, ayam loh. ayam ada. Apa itu? Babi. Jadi dalam maksud berarti sebenarnya dia normal nih. Cuma karena nggak mampu, nggak berdaya, dia takut juga sama Betul. kemampuan si korban yang spek bagus. Lah gua carilah yang penting punya lobang gitu kan. Dia pelampiasannya ke betul. yang lain. Iya. Kayak analoginya ketika lu
kemalingan rumah nih di komplek kan ada satpam tuh. Masa lu mau nuntut malingnya sih? Lu tuntut juga satpamnya. Iya, Karena betul. sesuatu yang ketat itu, keliling. yang ketat itu nggak bakal kemalingan kan gitu. Betul. Sapamnya ngejawab entah pura-pura nggak lihat. Bisa juga. Pura-pura nggak lihat. Boleh. Tapi tetap aja kan, maksudnya oke lah. Misalnya, iya sih seharusnya salin saat mana tukang parkir gitu kan. Iya. Minta 2.000, tapi motor hilang ya saya nggak tahu bang. Yang nggak tahu. Ya udah Betul. tahu. Itu kan maling. Iya, Harusnya Iya, kita salahin. NKTS. Salah satunya kita salahin tukang parkir juga. Ya iyalah, karena sesuatu yang Tanyakan ketat nggak bakal terjadi kan Kan bakal gitu. terjadi ya. seperti sistem. Gitu. Nah itu dia. Sedangkan gimana? Negara kita nggak ketat gitu. Gimana? Saya nggak ngomong Pak. Nah, Izin, saya nggak ngomong Pak kali ini. ini ada DM saya sama spekulasi nih. Polres. Negara kita bagus kok. Negara kita nggak ketat. Bukan. Dalam artian ya kan negara kita negara kepulauan. Kalau ketat tuh berarti kan Oh iya, boleh. Kayak bukan nggak ketat tapi nggak tahu. Ya kan? Kayak contoh nih, contoh kayak kemarin nih. Nih contoh nih, gua berbicara fakta aja ya karena emang beritanya pun sampai orang itu bingung, kita pun bingung. Ya, Papuh Baya. Ya. Dia dapat Kenapa? info yang 1000 unit motor itu tuh MBG itu buat MBG itu udah Oh, dipesan. 9 triliun apa berapa tuh gue lupa. Yes, 1000 unit apa Enggak, 900. triliun ini jumlah uangnya. Iya, udah dipesan padahal udah tahun lalu nggak jadi. Papuh Baya udah liat cancel. Pas dapat info, loh udah dipesan. Loh, dia mah begini. Udah ada yang pesan. Dia mau nanya ke rakyat pun bingung. Dia pun bingung. Ya. Kita pun bingung. Nah, Jadi si lebih ke nggak ketua- tahu. Ketua SPPG-nya bilang udah terlanjur. Nyampe situ nggak? Enggak. Iya, nyampe situ gue bacanya. Jadi bilang ya udah terlanjur. Gimana Ya, lagi? gimana lagi? gimana lagi? Ya Mau udah, di refund. jadi gini maksudnya. Gimana lah? Jadi masalah kayak gitu kan berarti Ini ya, secara sistem juga masih berantakan gitu loh. Iya. Nah, tapi kayak gitu aja tuh. Menurut gua negara mampu kalau buat maksa untuk ngomong refund. Ya mampu, bisa juga. Mampu lah. Ya kan mampu lah. Itu refund enggak Pertanyaannya dia mampu nggak kan gitu. Mau apa enggak? Iya mau apa enggak? Nggak mau nge-ACC aja. nge-refundnya. Mau apa Soalnya enggak? kalau Kalau mampu mah terlalu masif banget ya. kalau ini jauhnya ya, misalnya ini mah bisa jadi gitu atau barangkali gitu ya, atau istilahnya liarnya dalam gua berpikir tuh ya ini mah kan mainan sistem aja jadinya dong. Iya. Ya udah gua pesen aja nih misalnya nih 1000 unit. Di cancel nih kata keuangan nggak keluar duitnya. Tapi pesanannya gue tetap lanjutkan gitu kayak gue check out di Shopee. Udah terlanjur dikirim bang, udah dikemas, gak bisa di cancel hari itu. Bayar COD. Jadi kayak sistemnya memang dibiarin kayak gitu. Udah PO. Udah kayak gitu modelannya mah enak. Ditalangin dulu. Wah, ke situ saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu Pak. Wah, Jadi mau nalangin. Wah. Bentar dulu. Bentar. Dia aja udah pusing nalangin yang di Kalimantan. Apa nih emang Apaan tuh Kalimantan? Lu jangan soal gue tahu nih. Mungkin banyak. Lu jelasin dulu Kalimantan yang mana. Ada aja yang pusing nanganin IKN kagak jadi. Kan itu yang nalangin siapa? Yang nalangin siapa? IKN gak jadi. IKN mau dijadi. Jadi tapi Nggak jadi isi. gimana isinya? Oh maksudnya nggak berkembang. Iya isinya gimana dan itu Belum, kan ada yang nalangin. Masih tahap. Itu masih tahap. Ini gue buzzer nih. Enggak itu kalau KN itu lebih ke investor ya guys. Karena dari awal dari presiden sebelumnya kan nyari investor, cuma memang belum. Jadi kalau ente Siapa bang presiden? Siapa banyak ada itu kan yang gede gitu. Mungkin kita mungkin kalau yang di ini deh itu kan yang gede kan IKN. Kalau yang di bawahnya yang kecil. Samaran. Ya yang kecil. itu kan pria sawit. Ini Wah, anjing sawit. yang kecil Mekarta. ya. Ayo Cikarang. Tuh budaya amat. Katakan swasta. Iya. Itu juga swasta juga sih. Cuma kan bukan agenda nasional, emang agenda nasional Mekarta ya? Enggak. Bukan. Kalau IKN agenda nasional. Kan kasihan gua ngeliat Mekarta. Setiap Ya, kali kalau itu tolong saya Lu ngeliat langsung nggak? ah Lu ngeliat langsung nggak? lihat orang udah Lu ke Mekartanya langsung. kagak ngeliat dari jauh tuh gedung udah jadi apa? Bulan gitu. apa? Bulan tahun lalu. Dia di bulan Mei doang bagusnya. Kalau mau Ini udah bener dia. bulan Mei. Nah, si anjing udah kaki-kaki aja gua aja enggak nyangka. Dia di bulan Mei doang bagus tuh. Lu jangan di bulan mana. Coba ntar cek lagi.
Jangan fitnah lo. Udah ke Indomaret Gua anjing. gua tahun lalu ya itu ke apa jalan lewat MBZ kan, MBZ Janto. Kirain Waktu MPG. ke Bandung. Enggak, ke Bandung itu. Ngeliat mereka kata gua buset ini. Ya. Iya, lu Udah dari jauh bulan lu. apa itu? Nggak, gue pengen nanya nih sama lu. Lu kan punya keresahan. Hmm. Lu pernah nggak sih bertanya-tanya dalam diri lu gitu? Nggak cuman dari tadi kan gue dengar lu cuman cerita nih. Ada nggak gagasannya gitu? Gagasan kayak misalnya lu punya keresahan tadi tentang gay ini nih. Dalam pikiran lu Solusinya apa iya, gitu? solusinya apa sih nih? Ini kira-kira harusnya Solusinya gimana gitu? Pernah memikirkan nggak seperti itunya? Jadi kan lu punya keresahan. Cuma lu udah punya solusi untuk keresahan itu nggak, kira-kira ada gambaran nggak kayak Iya, contohnya gambaran. harusnya nih kayak gini nih, jadinya nggak perlu begitu, jadinya nggak Iya. akan begini gitu. Kalau gue adalah orang yang gue tahu mungkin ya emang kan kalau ada hal orang kayak gitu yang mau nggak mau kita harus ke hukum dulu dong, ada hukumnya. Cuman lebih baik kasih salam dulu, Apa tuh salam? mungkin bisa. Salam tonjok apa gimana? Iya, kalau gue ya gue make it simple aja gitu, gue kasih salam dulu baru hukum. Kalau gue gitu, ada orang yang kalau ada orang Salam gitu, gimana sih maksudnya? ya salam ya gue bilang salam Salam tinju, salam tinju. Enggak, benar, Saling olahraga. Salam. ya itu. Nah solusinya ya ke hukum gitu. Cuman kalau hukum tidak memproses itu harus sekolah lagi orang yang jalanin proses hukumnya itu. Nah berarti kan itu nggak finish tuh. Yang maksud tadi gue itu kan gagasan itu kan mungkin undang-undang belum tercipta nih. Kita kan bisa tuh mewakili adanya DPR buat menyuarakan suara kita. Nah, Emang mau punya dengar? nggak gagasan? Emang DPR mau dengar kita? Enggak. Mau denger mah Mau mendengar kalau rakyat punya gagasan. Iya. Makanya Oh, kalau Iya makanya. Makanya apa? Udah banyak gagasan perasaan. Dengar Maya. Nah, dulu kalian tuh masyarakat mana? Jangan ngaku-ngaku masyarakat mana? Konsepnya Wakanda, kayak gitu. Wakanda. Kita masyarakat berapa Papua. juta sih rakyat Indonesia? 274 juta. Nggak mungkin kan berjuta-juta undang-undang dibikin. Hanya sekelenting, mungkin satu banding berapa ratus loh kan. Kalau misalnya setiap individu didengar dan dibuatkan undang-undang, wah ini kayaknya terlalu rumit nih. Asik negara. juga tuh ya. Undang-undang khusus Jerry, undang-undang khusus botak, undang-undang anjing seru tuh. Fleksibel. Jadi masing-masing orang punya hukum masing-masing. Saling nuntut dong gitu. Dikasih undang-undang ya. Udah kayak kaling game aja kasih peraturan gitu. Asik tuh kayak gitu aja tuh ya. DPR biar lu adil kan DPR gitu ya. Bulan ini apa? Mungkin hari ini bahas. mungkin didengar sama DPR, cuma gagasan yang paling menonjol mungkin ya. Mungkin. Bukan mungkin didengar. sih jadi. Cuman satu itu udah diarsip, udah paling banyak tuh arsipnya ke bawah. Belum dibaca ya, Pak. Iya, Semoga punya waktu ya, Pak. semoga punya waktu ya Di-mute, kan. Dia anjir. sejam 2 jam itu kan. Dengar-dengar kan katanya AC-nya 24 jam. AC-nya. AC-nya 24 jam. Yang tidur siapa ya anjing yang jaga? AC-nya 24 jam. OB-nya yang tidur enak. Iya, AC-nya 24 jam. Nggak mati-mati katanya. Wah. Kan. Makanya itu kemarin yang ngeluhin siapa ya? Lu ya, Fit ya. Apa? Yang ngeluhin katanya PLN rugi. Nah, itu jawabannya. Apa tuh? Itu AC 24 Iya, jam. saya mau nanya, Pak, tuh. Tuh, PLN PLN rugi kan? rugi. PLN rugi kan? AC 24 jam. Ya kan. Mau ngelawan tapi dia adalah Apa tuh? mau ngelawan tapi PLN pun mau mengadu pun maaf. Biarkan saja menyala 24 jam. PLN dibayar. Nah, iya, makanya dia mau ngomong dicapai iya kita kerugian gitu. Enggak, mestinya dibayar sama negara dari APBN gitu loh. Oh, kirain. Dia biaya keluar kayak gitu. Maksudnya 24 jam kan tagihan berjalan, Bos. Iya. Tetap Kan dibayar. negara Mungkin telat nih. Nggak masuk notif gitu. Oh iya iya. Telat bara ya? Iya, nggak masuk Orang bunyi notif. tapi nyala baik. Ya kan cepet tahu berderi apa cuman di hening Lah doang. kita kalau telat mah bunyi mati. nggak lama mati. Minimal kalau yang sistemnya apa meteran gitu ya, apa sih kalau yang belum pakai token namanya Meteran ya, meteran. Pilihan. Apa nanti? ya tagihan gitu, Veteran. tagihan kan minimal didatengin gitu kan. Iya. Nah, ya enggak lah, nggak bakal lah, gila.
Datang kali bang lo buat laporan doang, foto survei. Foto survei. Lapor ini pas ya udah ke gedung DPR. Izin udah lapor. Izin mau nagih, tagihannya segini. Ke orang saya. Sulit lah jadinya kalau kayak gitu ya. Benar. Mau nagih aja sulit. Nggak usah Apalagi gitu nagih, dah. Iya. apalagi nagih. Janji. Nagih janji. Mana Kalau itu dipenuhin janji, MBG itu kan janji bos. Ya, mana janjimu? Ya. MBG itu bukan janji ya, kayak Apa tuh? hasil nyata. Betul. Udah kejadian. Nggak janji yang terrealisasi. Tapi sebenarnya MBG itu cukup wah gitu. Kita belum pernah seumur hidup gua 23 tahun gua hidup ya kan. iya. Belum pernah gitu ngeliat itu. MBG ada satu menu mewah banget. Mewah. Ikan hiu. Oh, ikan hiu. Mewah. Dapat dari mana coba? Nggak ada gitu. Kita kan makan biasanya ikan tongkol, ikan ini. Ikan mewah, ikan hiu. Ini MBG. Itu kemarin menunya kayak gitu, ikan hiu. Ya ada minusnya kayak gitu. Apa? Jadi Hiu suren. Punah anjir. jadi hiu. Ada menu-menu hiunya. Kan waktu itu sempat viral. Jadi ada di satu sekolah apa gitu yang keracunan karena di menu Ikan asin itu juga hiu loh. Iya, tapi ini bener-bener ikan hiu beneran. Hiu asin. Hiu. Iya, ikan hiu. Coba buka. Ikan hiu itu Ikan kebanyakan hiu itu ikan makan asin, Ya, mungkin. ikan pari. Nah, nah mungkin yang dilihat MBG ini ikan apa? Dia mungkin salah tangkap tuh mau nangkapnya ikan asin atau ikan apa? Iya. Nah, ditangkapnya kata gua, wah dapetnya ikan apa nih gitu. Jadi Keren ya kan? lah gitu ya. Ya udahlah kirim aja lah. Itu udah jadiin aja. Oh ya di ikan Tapi ini hiu. cerita bener apa? Beneran ada. Beneran ada. Jadi bosan nego soalnya sehari-hari makannya daging tirek. mungkin ya kan. Itu kan menu wah banget gitu. Lu tau nggak tirek? Iya, apaan sih lu? Sebenarnya jelas lu. Lu merah diri. Itu Gua kemarin dulu, barang si Jibit. itu kan menu mewah gitu ya kan. Kalah, lu mau bandingin sama siapa? Ya, restorannya Aldi Burger kalah. Kalah. Jadi tirek itu berevolusi, itu keturunannya ayam. Allah Akbar. Jadi itu kita makan kalau lu kepo ketemu tirek, Darwin apa? itu ayam itu tirek. Teori ini apa? Kalau kata saya Anabel. Teori alam. Nabi Adam 30 meter. Tirek 12 meter. Ayam. Analoginya begitu. Iya. Oh, berarti ayam. Makanya kata gua kurang mewah apa itu menu MBG itu. Berarti lu setuju sama MBG? Hah? Setuju. Ya setuju aja. Iya, benar. Benar. Dia udah nyediain menu kayak gitu, walaupun ya ada minusnya kayak gitu. Ya itu tadi keracunan. Tapi mungkin ada satu orang yang gak keracunan. Siapa Ya kan? Mungkin. Kan gua nggak tahu. Di situ kan semuanya keracunan. Mungkin dia nggak keracunan. Siapanya? Besoknya giginya ditaring semua. Orangnya yang makan itu. Shark boy. Iya jadi shark boy gitu. Jadi baby shark. Iya kan? Di baby shark dong. Nggak ada yang tahu. Minusnya MBG itu ngasih lahan buat orang yang tidak berkompeten di bidang memasak mungkin ya. Udah lu tentang Jago. Ayam lu di Coba Ini, orang yang berkompeten di bidang masak. Kagak, dia ngasih ke chef ya, bukannya ngasih ke chef yang bisa masak. Ini cuma bisa ngasih chef, ditanya. Mungkin diinterogasi di ini kan. Chef, saya mau jadi saya mau jadi ini nih. Saya mau rekrut kamu sebagai chef MBG. Oke, boleh gitu. Apa pengalaman masak kamu? Masak Indomie, Pak. diterima tuh. Jaga warkop kuning ya. Iya. Diterima. Masak Indomie diterima. Tapi memang Mungkin. syarat emang di syarat ketentuan standarisasi MBG emang ada tulisan harus enak kan nggak ada? Nggak ada. Mungkin bisa. Yang mesti makan. Yang penting bisa makan. Yang penting pernah. Bukan, yang penting nutrisinya baik gitu. Insyaallah. Dan bisa dimakan. Mungkin Bisa dimakan. Mang Bisa keep mang dimakan. keep it mang I know. Bisa makan, bisa makan. Please. Kurang ajar. Dari gua mau ngapus. Sambel. tirek. Begitu. 10.000 udah dapat enak. Hebat.
kapan lagi? Gratis pula. Gratis. Gue selalu berharap itu di jam makan siang gue, tapi nggak kesampaian. Siapa yang bilang itu gratis sih? Enggak gratis. Cuma makan makanan MBG itu singkatannya apa? Makan berat. Makan bergizi gratis. Bergizi maksudnya. Makan bergizi kan, Iya. tapi kan itu bayar. G-nya? Emang MBG makanan bergizi gratis, Mat? Hah? MBG? Iya. Gratis emang? Gratis. Masa bayar gua kata doang. Iya. Bayar pakai pajak. Din dua Bukan, kata jadi satu. Maksudnya gua kan itu dari APBN kan Iya, dari dari pajak, kita, pajak gitu dari loh. kita, maksudnya Pajak dari gitu. kita sebenarnya kan Iya. kita membayari Bayar. program itu Iya. gitu loh. Oh, MBG makanan Bayar. bergizi. Berbayar. Bernya diubah. Ber G-nya gizi. Gizi. Bergizi. MBG kan bener. Itu dia. Orang tuh pada takjub sampai dibuat ada yayannya. Apa tuh? Coba nyanyi aja. Mat. Iya ada, sumpah. Jadi waktu itu gue lagi apa ya, lagi parkir motor. Gue lagi parkir motor. Pada substansi. Apa itu? Mantep banget. Gila. Sarapan MBG mantep banget gila. Ada laku masih bungkus. Tapi 12.000 aja tuh, 12.000 sama. Sesuai anggaran. Mantep banget gila. Maksudnya gilanya ngatain apa gimana? Ini itu Stan. Gila Akhirnya gitu. Ini ngatain siapa, Cok? Oh gila enak gitu ya kan, reaksi orang yang makan langsung ngomong oh gila enak gitu. Gilanya gimana sih? Iya ada waktu itu. Switch. Bahaya capek. Tapi benar yang nyanyi anak-anak nyanyi gitu MBG gitu. Adanya BG. serius. Gue malah mikir gini, di zaman gue aja nggak ada nyanyi gitu aja. Nggak ada ya. Emang zaman lu zaman kopi. Zaman Soeharto. Iya. Zaman kapur. Ya udah, Ya udah. Switchnya mau apa? kita Dari- apa? Kapan Nih. kita ke puncak? Nggak nih switchnya nih, satu lagi nih soal ini mau deep lagi nggak? Apa? Digoreng deep lagi. Ya apa? Kelar Dia pembahasan nungguin pertama dulu tuh. Gimana ntar solusinya? Apa? Apa bang? Yang Syah itu gimana ini kita? Nah, itu dia. Pikirkan Kan gitu. Itu dia minimal kan ada ngasih gagasan kan. Betul. Kalau gua sesuai sama pernyataan gua setelah ini, gimana sih kan itu kemarin tagnya ya. Postingnya minggu ini ya, apa minggu depan? Minggu depan lagi. Iya, karena yang bertanggung jawab ya satunya negara ya. Sisi lain kita nggak bisa membebankan negara semuanya, karena negara punya banyak agenda. Jadi eksternal ini punya fungsi, kayak adanya ormas-ormas, organisasi baik itu dari ormas sosial, ya kan, itu ormas agama atau ormas apa kalau yang loreng namanya ormas apa kalau kayak gitu? Pemuda Pancasila. Bukan. Ya, ya. Silang. Pokoknya itulah Ormas yang iya sebutannya bukan itu nama Pancasila, terus ada namanya apa namanya? Ormas masyarakat. BBKB ada kayak gitu. Bukan namanya, maksudnya sebutannya itu organisasi masyarakat aja ya. Iya, itu misal ormas yang kayak gitu yang menjaga Ormas keamanan. kemasyarakatan. Iya, kemasyarakatan. Itu maksud gua. Ya maksudnya iya eksternal ini nih yang tumbuh di masyarakat yang memang menyebutkan dirinya organisasi masyarakat yang harusnya aware-nya lebih tinggi gitu. Karena kalau sekelompok kayak gini ya nggak bisa, nggak akan cukup gitu loh. Betul. Kalau dari kalangan ranah-ranah agama ya, buat yang tadi gue sebut, jangan terlalu bertaklid pada siapapun, kecuali sama Nabi. Alhamdulillah kepada Al-Quran, hadis, gitu. Kan framingnya banyak ya kalau bertaklid itu ya. Banyak framing yang mengatakan seperti apa? Seorang ustadz atau kiai bilang gue bakalan sapatin santri-santri gue, ini apaan sih? Itu kan terlalu bertaklid banget tuh nantinya. Sebenarnya pembodohan gini tuh yang harus dikikis dari individu masing-masingnya tuh. SDM-nya lah ya. SDM-nya. Nah itu dia, berarti tingkatin SDM-nya, berarti kan solusinya kan Edukasi lah, balik lagi. siapa yang bertanggung jawab edukasi? Lu, Jer.
tapi ini kiai. Gimana Kiai. maksudnya solusi kita nih gimana nih? Solusi di kita jangan taklid bener kata itu. Gue setuju banget. Soalnya kan contoh soal dulu kan politik Kemar aja kan meminta, benar nggak nih Jar, koreksi ya, meminta untuk dikoreksi karena beliau kan meyakini kayak ini kok rakyat gue kayak saking segennya kok nggak ada yang koreksi juga ya. Ya saking takutnya bahkan Saking segennya tuh makanya sampai Kendala lah. sampai ada pemuda kan yang mengacung saya akan lawan. apa ya Allah langsung inget gua diinjak-injak Langsung inget kan di atas panggung. Ya kan saya akan lawan. Bener dong, saya akan lawan. lanjutin iya apa kayak sekelas Umar aja meminta dikoreksi, masa kiai cuma sekali berkiai nggak mau sih dikoreksi. Berarti kan emang harus dari santrinya juga ya wajib mengkoreksi kalau si kiai itu salah. Iya. Oke. Iya. Ahmed? Kalau gue sih simple ya. Kita kan ya karena balik lagi ya, kita kalau dalam norma agama gitu kan, kita sebagai muslim gitu kan, ibarat kan taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian kan. Tapi kan harus dicek ambulance lagi nih dari sumbernya. Ada apa? Ada Quran, ada hadis tadi, ijma sahabat, qiyas syar'i ya kan. Nah makanya kita harus teredukasi sama itu nih sebagai muslim nih. Karena itu sumber awalnya tuh hukum-hukum yang disampaikan kiai siapapun itu bisa dicek kembali. Jadinya harus memperdalam, mempelajari Quran, sumber-sumber hukum Islamnya gitu. Gugat ulang lah. Iya, dibuat ulang karena ya ini udah finalnya nih kan. Quran kan mengklaim dia udah nggak bakal bisa berubah lagi kan. Udah final, udah disempurnakan ya kan bahkan ayatnya kan. Jadinya ya ke situ gitu. Balik lagi ini sesuai nggak yang dilakuin dia. Jadi kita taat ke dia ketika udah check and balance nih. Betul. Apa dulu nih? Gitu. Iya, gue taat ke lu sebagai temen, gue hormat, gue check and balance nih. Apakah gue misalkan lu habis rungkat, gue boleh minjemin lu uang gitu kan? Gue check and balance lagi nih. Oh kalau duitnya buat kehidupan dia, it's okay gitu. Walaupun dia sebelumnya karena ini kan, coba kalau dia pakai buat kemaksiatan lagi, gue check and balance dong. Artinya kontrol dengan ketat lah. Ya, kontrol. QC. Quality control. Kalau gue sih ketika diri lu bisa menyelamatkan diri lu dari relasi kuasa, adanya sese gitulah bajingan. Yang pertama lu menyelamatkan diri lu, kedua lu menyelamatkan pelaku yang mau kurang ajar sama lu, ketiga lu menyelamatkan calon korban dari pelaku itu. Karena diputus rantai pemikiran. Nggak semua orang lemah, maksud gua gitu. Dan untuk para syekh atau yang bajingan yang masih melakukan hal itu, seharusnya lu mikir gini, nggak semua orang lemah, nggak semua orang tolol. Lu bisa aja nggak digampar bapaknya, abangnya, atau kakaknya, atau ketika itu nggak digamparin lu, alam semesta akan gamparin lu di suatu hari nanti. Masya Allah. Dan ya kalau lebih jelasnya lagi, ya kalau lu percaya adanya kehidupan setelah akhirat, ya disitulah timestamp kita ini yang udah dicatat tiap hari ini, timestamp pot itu bakal digugat gitu tanpa adanya lawyer apalagi nyogok gitu ya kan. Emang perlu sih. Iya kan? Iya kayak Epstein gitu kan. Itu kan paling radikal ya kan. Manusia yang bejatnya minta ampun kan. Indonesia butuh satu hukum sih. Kalau lo ini yang kayak apa sih kan yang itu lupa gua Apa nanya gua? yang hibur rumah itu. Astagfirullahaladzim. Ya sama aja penghakiman itu. Penghakiman kan dia kalau ada orang kayak gitu kan. Jujutsu Kaisen. Iya. Itu kan kalau ada orang gitu di Indo gimana Pak hukum? Lu mau bohong? Gak bisa. Ini di Ultima Aura. Itu terlalu jauh. Tidak realistis. Too much. Jangan. Halu anjir. Lanjut tuh gagasan siapa dulu? Kang Farhan. Gimana Kang gitu? Sebenarnya udah terjawab juga sih
kalau menurut gua dari Kang Sipit. Gedein sedikit Kang suaranya Kang. Oke nggak punya mikrofon personal soalnya. Belum Ini karena ya kalau menurut gua sih udah ada ininya, udah terjawab gitu Bang, dari gagasan Sipit, Bang Ahmed, Bang Angga. Tapi mungkin ya kritik sedikit. apa Kenapa kritik? nah, intinya kan berarti kan ke sumber hukumnya ya, berarti dari kayak Al-Quran, itu kayak kamu enggak hadis, jangan udah terus masalah Yakin lu? dan lain-lain lah. Gue dari tadi Iya. udah naik tippingnya aja anjir. Kalau kemarin pas gua halako itu, gua tuh apa baru tahu makna dari Qiyada Fikri apa itu ya. Apa? Nggak kedengeran? Qiyada Fikri ya. Ah, iya. Itu gua baru tahu pas kemarin halako tuh. Dari kemarin kan gua nyambahan sih Qiyada Fikri ya kan, cara berpikir Kepemimpinan berpikir. ya, pimpinan berpikir dalam Islam. Apa? Ke Ke apa? kepemimpinan dalam berpikir dalam Islam gitu ya. Jadi ya ketika dia mau berpikir apa kepemimpinan berpikir dalam Islam itu ya dari awalnya dulu nih, akidahnya udah bener belum, sini udah bener belum gitu kan. Tapi kalau misalnya dari bab awalnya udah benar gitu ya, dia udah paham banget nih semuanya gitu, ya kemungkinan cara berpikirnya juga benar gitu. Ya. Karena akidah itu kan akar ya. Akar itu kan bakal menumbuhkan outputnya bakal beda kan. Kalau kita punya core-nya nih, misal core-nya itu buah nanas, yang keluar nanas dong. Nggak mungkin melon ya kan, nggak mungkin pisang nggak mungkin ya. Jauh banget ya. Iya, kalau itu pun keluarnya pisang nanas, ada yang salah. Ya, Lanjut. Mungkin nanamnya barengan kali ya. Iya jadi gitu sih menurut gua udah terjawab sama teman-teman semua gitu. Balik lagi ke sumber hukumnya gitu. Nih Kiai ya mohon maaf gitu ya, walaupun gua usah minta maaf kalau buat kayak gitu nggak usah minta maaf. Oh, Ada gua gua yang di depan. Kiai. Wow. Ini kan karena satu permasalahan. Iya, nah itu tuh Mungkin kan dia ada hal-hal yang dia dakwahkan secara benar gitu. Tapi karena ada satu blunder ya blunder dia gitu Ya. saat kayak gitu, jadi semua itu tertutup gitu. Dan bahkan kita nggak tahu dia dakwain apa gitu ya. Cuman kita nggak bisa membenarkan juga hal itu. ya emang nggak bener. Emang benar. Karena kan itu pisang yang ditanam itu, Islam itu misalkan nanas. Dia ngelakuin pisang gitu. Ya udah ya. Bolak balik. Artinya terlalu jauh lah, ekspresi dia tuh terlalu jauh. Iya. Ini nggak ada nih, gue cek bijinya bukan ini tanaman nih, ini perasaan nanas. Kok lu ngelakuin ini sih lu? Pisang yang ngelakuin. Tapi siapa tahu nanamnya barengan. Lihatin kan pohonnya. Nih lanjut. Kang Fanda. Coba Apa? Ngomong apa lu? solusinya? Solusi. Maaf tadi gua ngawang nih. Coba gua butuh penjelasan ulang. Kalau misalkan ini ya gimana nih ya LGBT, menurut solusinya gimana? Syekh nih yang ini kan yang ngelakuinnya Syekh nih ya kan. Yang terbaru. Oke, yang terbaru. Syekh. Udah. Satu doang kan Ya. baru. Syekh. Belum lagi. Syekh ada lagi. Jadi Ada lagi. yang akan datang akan ada Ya, lagi. jadi yang akan datang yang sekarang dan yang akan datang nih. Kalau yang sedang masih ngelakuin tadi kalau kata Bang Botak mah hati-hati. Ya lanjut Kang Wanda. Sebenarnya yang gue pikir malah dari ini pihak berwenangnya langsung ya, apa yang kayak dari pemimpin yang bukan kasta tertinggi sih ya, yang emang mengontrol, apalagi di bidang keagamaan kan. Tenju Wito. Ya, Apa? Ya, lanjut terus. Sebenarnya itu doang yang apa, mohon maaf emang kayak Lu mohon maaf. enggak, emang apa kedengarannya cetek ya, itu mereka melakukan pencegahan aja sama apa, hukuman-hukuman yang diterapkan dari Islam ya, itu emang bener-bener harus ini dijalankan. Dan kayak ambil jalan tengahnya doang gitu, kayak cuman pidana atau kurungan, jangan. Harusnya Hukum mati. sesuai syariat berarti ya. Harus Hukum ya. mati. Ya karenanya juga Ya kan. kayak waktu itu tuh gue halako kemarin tuh ya, gue kan
bingung nih cara bersikap mengelola uang gua gitu ya. Ada satu cara ya kan, itu emang udah dijelaskan sama abang gua sama Hanya ibu ekonom. gua, itu termasuk riba gitu. Karena dia ketika menaruh uang itu yang bakal cair satu bulan atau 1 tahun itu enggak segitu nominalnya, lebih kirinya Deposito ya deposito. Deposit. Nah tuh gue di dalam pikiran gue mencari cara nih gimana ini benar gitu. Ini tuh bener, ini tuh yang ngebantu Tidak gua, bisa. ya kan? menjaga lu dari inflasi gitu ya. Iya, maksud gue gitu. Emas. Jadi ya maksudnya Emas parah. kayak gini nih, hukumnya gitu jangan seolah-olah tuh ini biasa gitu, hal yang biasa gitu ya. Dan abu-abu gitu ya. Itu sih. Jangan cherry picking lah gitu. Ngambil yang ibaratnya buah, ngambil yang manis-manisnya aja gitu kan. Iya. Buang yang buruk, ambil yang manis. Lanjut. Ada lagi? Mang. Mungkin Lah, udah tadi. Udah ya? Gagasan. Tuhan Antum. Yang teh coba Hah? antum, coba. Solusi. Lu solusi. Gagasan. Apa tadi Ada cerpen. apa tadi penjelasan? Jadi kan kita ngomong mulu. Iya. Mulu kangen. Tentang LGBT-nya. Ya kalau gue ya ya itu tadi tips and trick dah gimana Tips kalau and kalau trick. ketemu yang misalkan ketemu Enggak, solusi gagasan aja udah. ya solusi sama gagasan. Solusinya Gagasan. yang pertama, kalau gua nggak tahu ya kalian mau ikutin apa enggak gitu. Kalau dari cara gua aja nih, solusi cara gua Gitu. ya kan. Kasih salam olahraga dulu. Solusi. Nggak apa-apa. Itu solusi. Aman. Itu solusi ya kan, gerak baru ke hukum. Kalau gua gitu. Iya kan semua orang punya cara Iya, cara masing-masing. Iya, Iya, betul. cara gua gitu. Mungkin cara lu lebih keras nih, kontak fisik yang keras. karena mungkin lu punya apa Iya, kebencian karena mendalam. iya, mendalam. karena itu jujur meresahkan. Jujur emang udah meresahkan dan gue kesel gitu. Kayak gimana ya? Ya mungkin gue tahu gitu, mungkin dia akan bercerita gitu, sedih di persidangan dia akan sedih. Saya tuh sedih nggak dapet cewek kayak gini. Ya udah, nggak perlu menjadi belok. Lurus, lu benerin pikiran lu, mindset lu benerin gitu. Kalau emang nggak bisa, Sama olahraga. kan banyak tuh. Saya kan lawan kalau nggak. Iya, Tapi itu sebelum sidang udah lu tonjok tuh. Hah? Udah lu tonjok Iya, gue di sini. giniin dulu, gue kasih dulu, karena gemes. Gue orangnya biasanya suka gemes gitu, kayak gitu. Gemes, ngeselin soalnya kayak gitu. Oke mas. Udah sejam lebih, berapa jam? 2 jam. Udah ya, buset hampir 1,5 jam bos, ini paling podcast paling lama. Tapi gak kerasa ya. 2,5. 1, Berapa ya? 1 jam 36 menit. 1 jam 36 menit. Ya. Pastiin 30 menit lagi. Udah. Ya, thanks for watching. Terima kasih untuk menonton, dukung terus program Mapan. Jangan Thank you lupa juga Bang Irul, Bang Irul, Bang Botak, Bang thank you Botak, udah mampir. thank you. Ya. Ya, thanks for watching. Terima kasih. Thank you. Jangan pokoknya thank you lah, beribu thank you buat semua yang nanti nonton juga. Ada kata-kata terakhir, kata-kata terakhir. Ya silakan coba tutup Kata-kata terakhir kata. Everything is fine. Semuanya di sini adalah milik Allah. Masya Allah.